Cinta seorang dokter wanita yang dingin dengan seorang petugas pemadam kebakaran setelah 10 tahun tidak bertemu. Bagaimana kelanjutannya? Akankah setelah berbagai rintangan yang mereka alami membantu mereka kembali bersama? Mari kita cari tahu dalam ulasan hari ini. Kami sangat menyarankan Anda menonton filmnya agar tidak melewatkan detail dari pengalaman menonton yang murni. Film dimulai di pusat penyelamatan 119 di mana para petugas pemadam kebakaran sedang memasak bersama dengan gembira karena belum ada kebakaran yang terjadi. Sementara itu, para dokter tegang dalam operasi untuk menyelamatkan nyawa pasien. Pusat penyelamatan menerima panggilan darurat dari korban pengangkut aspal yang mobilnya terbalik. Segera, alarm berbunyi dan semua aktivitas terhenti. Para petugas pemadam kebakaran segera menuju lokasi penyelamatan untuk menolong korban. Di rumah sakit, Dr. Sukin baru saja menyelesaikan operasi yang melelahkan selama berjam-jam dan melangkah keluar. Sepertinya ini adalah pekerjaan sehari-hari yang biasa ia alami sehingga ia sudah terbiasa. Saat ia sedang makan kotak bekal telur, beberapa petugas pemadam kebakaran datang. Mereka meminta agar gigi pria ini dicabut, sepertinya mereka berdua mengenali satu sama lain melalui pandangan akrab itu. Ketika diminta untuk melepas maskernya untuk diperiksa, pria itu malah melarikan diri. Dr. Sukin mengenali tatapan familiar itu dan mengejarnya. Namun, keduanya hanya berpapasan di balik bayangan mobil yang perlahan menjauh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam mobil, pemeran utama pria juga perlahan tenggelam dalam pikirannya setelah bertemu kembali dengan dokter itu. Kembali ke pusat, pemeran utama pria Song yang teringat kembali kenangan saat ia berjuang di medan perang yang sengit. Ia tidak sengaja tertembak, tetapi korek api peninggalan pacarnya, Sukin, menyelamatkan hidupnya. Dan gadis itu tidak lain adalah Dr. Sukin. Saat ia sedang berpikir, sang kapten datang dan mengajak Song Yan minum lalu mereka mengobrol santai. Kapten melihat wajah Song Yan dan tahu bahwa ia sedang memiliki masalah, jadi ia menyarankannya untuk segera pergi ke dokter gigi untuk pemeriksaan. Pindah adegan keesokan harinya, ada sesi latihan yang cukup tegang di mana seorang prajurit menunjukkan sikap tidak senang karena latihan terlalu berat baginya. Saat mereka berdebat, Kapten dan Song Yan datang. Song Yan maju dan mulai melakukan latihan. Dengan sangat cepat, ia melakukan gerakan memanjat tangga penyelamat dengan sangat profesional. Waktu yang ditentukan untuk menyelesaikannya adalah 20 detik, tetapi ia hanya membutuhkan 19 detik untuk melakukannya. Semua prajurit di sana kagum dan mengagumi. Setelah itu, Song Yan memulai sebuah lagu untuk menyemangati rekan-rekannya karena hanya dengan keberanian mereka bisa melindungi diri sendiri dan melakukan tugas penyelamatan orang lain. Sesaat kemudian, di Jalan Wufang terjadi kebakaran besar dengan asap mengepul. Mobil tim penyelamat terhalang oleh sebuah mobil mahal. Tanpa ragu, Song Yan memerintahkan rekan-rekannya untuk turun lalu bersama-sama membalikkan mobil itu ke pinggir jalan. Tidak peduli seberapa mahal pun mobil itu. Saat akan memasuki area operasi, Song Yan bertemu lagi dengan Dr. Sukin. Ia ingin membantu, jadi Song Yan membawanya ikut. Sesampainya di rumah yang terbakar hebat, upaya pemadaman api sangat sulit karena rumah tersebut terletak di gang kecil sehingga hanya bisa dipadamkan dengan selang air biasa. Oleh karena itu, tim penyelamat melakukan rencana membagi diri untuk mencari korban di dalam gedung. Setiap kamar di gedung tersebut diperiksa oleh para prajurit yang mempertaruhkan nyawa mereka. Keluarga korban di luar sangat khawatir tetapi ditenangkan oleh kapten dan semua orang. Di lantai 3, saat mencari, Song Yan menemukan seseorang yang tertinggal tetapi tabung gas di sana meledak, membuatnya pusing. Setelah dibantu oleh rekan-rekannya, ia berhasil menyelamatkan korban dan membawanya ke Dr. Sukin untuk pertolongan pertama. Karena sesak napas akibat asap beracun, Dr. Sukin harus segera melakukan pernapasan buatan. Di lantai atas, Song Yan mempertaruhkan nyawanya memeriksa 2 rumah di sebelah barat dan menemukan seorang anak kecil yang terjebak dan berteriak ketakutan. Ia berusaha menenangkan anak itu lalu menggendongnya keluar, tetapi tabung gas di dalam rumah sayangnya meledak dengan dahsyat. Rekan-rekannya bergegas masuk untuk menyelamatkan Song Yan, tetapi karena memiliki aura protagonis, ia berhasil keluar dengan selamat sambil menggendong anak itu. Dr. Sukin, setelah menyelamatkan gadis itu, segera datang menanyakan keadaan Song Yan. Kapten datang memarahi Song Yan karena tidak mematuhi peraturan keselamatan dan malah nekat menerjang bahaya. Namun ia tetap gembira karena telah menyelamatkan semua korban dan tidak ada satupun pasukan yang kurang. Tepat saat itu, pemilik mobil yang terbalik tadi datang memarahi tim penyelamat karena telah merusak mobilnya. Bocah ingusan ini sudah salah malah bersikap tidak sopan, tetapi tidak ada yang peduli sehingga ia pergi dengan marah. Dr. Sukin menatap nanar punggung Song Yan. Malam itu, sesampainya di rumah, keduanya mengenang masa lalu saat masih menjadi siswa. Dr. Sukin,
dengan nama sekolah Mengkin pindah ke kelas Songyan. Ia terlihat sebagai seorang anak laki-laki yang cukup nakal dan banyak bicara. Keduanya mulai berkenalan sejak saat itu dan kisah cinta mereka pun dimulai. Ia juga tahu nama asli gadis itu adalah Sukin, bukan Mengkin. Songyan mendekati Sukin untuk memulai percakapan dan memberinya permen yang membuat gadis itu sangat senang. Setelah itu, ia diam-diam mengikutinya pulang sekolah untuk melindunginya dari para pengganggu yang sering membuli siswa baru. Kembali ke kenyataan, keesokan paginya Songyan dipanggil ke kantor direktur untuk ditegur mengenai insiden penyelamatan kemarin. 3 laporan keluhan telah diajukan menuduhnya melanggar peraturan keselamatan, tidak mematuhi perintah komando, dan bersikap tidak sopan saat berinteraksi dengan warga. Songyan tetap bersikap keras kepala, mengatakan kepada bosnya bahwa jika tidak suka, ia bisa dipindahkan ke tempat lain, membuat bosnya sangat marah. Untungnya, rekan wanitanya di samping menemukan alasan untuk membela Songyan. Hukuman terakhir yang ia terima adalah harus menulis laporan 3.000 kata tanpa kurang satu kata pun, membuat pemuda itu cukup kesal. Di sisi lain, di ruang pribadi para dokter rumah sakit, mereka sedang gencar membicarakan hal buruk tentang Dokter Sukin. Tepat saat itu, ia datang dan melontarkan beberapa kalimat sindiran yang membuat mereka semua terdiam. Saat jam pulang kerja, kakak laki-laki dari keluarga Meng telah menunggunya di luar untuk memberinya mobil baru karena khawatir adik angkatnya ini kesulitan pergi bekerja tanpa ada yang mengantar jemput. Dalam perjalanan pulang, kedua saudara itu bertemu dengan sebuah kecelakaan. Korban cukup kritis tetapi ambulans baru akan tiba sebentar lagi. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Dokter Sukin nekat maju untuk memberikan pertolongan pertama kepada korban. Sesampainya di lokasi, tepat saat ambulans tiba, Dokter Sukin berbalik dan segera pergi. Songyan dan rekan-rekannya, setelah beberapa saat memotong, berhasil membuka pintu mobil dan mengeluarkan korban. Mobil yang ringsek juga dipindahkan dari lokasi kecelakaan. Keesokan paginya, Songyan melatih rekan-rekannya dalam mengenakan pakaian pelindung. Setelah berkali-kali menyuruh mereka mengulang, Songyan meminta rekan-rekannya untuk melakukannya dengan cepat tetapi dengan gerakan yang benar. Hal ini untuk menghindari kemungkinan korban secara naluriah merebut masker petugas pemadam kebakaran saat dalam bahaya. Selanjutnya adalah latihan fisik membawa peralatan ke lantai atas. Di sini Songyan bertanya kepada para rekrut baru tentang cita-cita dan tujuan mereka bergabung dengan tim penyelamat. Semua menjawab dengan lantang dan jelas, tetapi tidak ada yang benar-benar tulus. Karena ini adalah profesi yang sangat sulit dan berbahaya. Tujuan tertinggi dari penyelamatan adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya api. Itu juga merupakan cita-cita luhur Songyan dan banyak rekan seperjuangan lainnya. Di sisi lain, Dokter Sukin kembali ke gang lama yang menyimpan banyak kenangan dirinya dan Songyan saat masih sekolah. Setelah itu, Dokter Sukin mencari rumah lama Songyan. Ibu dan adik perempuan Songyan menunjukkan sikap pahit terhadap Sukin karena di masa lalu ia telah melakukan kesalahan dengan keluarga Songyan. Pagi itu, saat sedang memeriksa seorang wanita dengan luka bakar ringan di tangan, tim penyelamat datang dengan seorang prajurit yang memiliki luka sayatan besar di tangan. Songyan membela Sukin dari suami pasien lain yang bersikeras agar istrinya diperiksa terlebih dahulu. Setelah memberikan pertolongan pertama pada luka prajurit itu, Sukin berlari keluar mencari Songyan. Ia ingin menanyakan kabar kesehatannya setelah bertahun-tahun berpisah, tetapi Songyan bersikap acuh tak acuh lalu pergi begitu saja. Pindah adegan, Sukin kembali ke keluarga Meng untuk mengunjungi bibinya dan para kakak angkatnya. Dalam acara makan malam, Nyonya Meng secara khusus menyiapkan untuk Sukin dan putranya foto-foto beberapa calon pasangan yang setara yang ia ingin mereka berinteraksi untuk menjalin hubungan suami istri. Sementara itu, Songyan, dalam kemarahannya, telah membuang korek api peninggalan Sukin ke tempat sampah sehingga sekarang ia harus menggeledah setiap kantong sampah untuk menemukannya kembali. Melalui percakapan dengan kapten, Songyan mengungkapkan bahwa keluarga Sukin merasa statusnya tidak sepadan sehingga melarang mereka berdua untuk menjalin cinta. Itulah alasan utama mengapa keduanya harus berpisah meskipun masih sangat mencintai satu sama lain. Kini Songyan ingin memperpendek jarak agar mereka berdua bisa kembali bersama. Sukin dan kakak Meng pergi bersama mengunjungi bar kakak Xiao. Di sana mereka bertemu dengan seorang gadis paruh waktu yang terlihat sangat mirip dengan Sukin, membuat kakak Meng sedikit terkesan. Mendengar kabar ada tim pemadam kebakaran yang datang untuk memeriksa pekerjaan pencegahan dan pemadaman kebakaran, Sukin segera keluar untuk melihatnya. Ia mengira Songyan ada di sana, tetapi ternyata tim lain yang datang untuk memeriksa. Ia juga bercerita kepada kakak Xiao tentang pertemuannya kembali dengan mantan kekasihnya, Songyan, tetapi ia diabaikan olehnya. Ada sedikit penyesalan, tetapi kakak Xiao menghiburnya bahwa hal itu sudah lama berlalu dan tidak perlu dipikirkan lagi. Setelah itu, Sukin pergi ke stasiun penyelamatan untuk mencari Songyan tetapi mendapat kabar bahwa ia sedang dalam pelatihan.
Sebenarnya Song Yan sedang mengajak anjingnya jalan-jalan dan berdiri mengamati Sukin dari kejauhan. Kapten menyarankannya untuk menemui Sukin jika ia masih mencintainya, tetapi Song Yan cukup keras kepala dan tidak mau menurut. Sukin pun harus pulang dengan kecewa. Keesokan harinya, Song Yan libur sehingga ia pulang ke rumah untuk mengunjungi Bibi dan adik perempuannya. Bibinya mengatakan bahwa Sukin telah datang mencarinya, tetapi sepertinya keluarga Song Yan sangat membenci Sukin atas apa yang telah ia lakukan di masa lalu. Mengingat hal ini, Song Yan teringat kenangan lama ketika ia pernah membawa Sukin pulang untuk bermain bersama Bibi dan pamannya. Sukin merasa sangat menyukai keluarga pacarnya karena mereka semua adalah orang-orang yang baik hati dan ramah. Namun kemudian terjadi sebuah insiden. Sukin mengucapkan selamat tinggal kepada Song Yan dengan alasan kedua keluarga tidak cocok. Ia hanya berteman dengannya karena merasa baru dan semua perasaannya adalah palsu. Kata-kata pahit yang terucap menghancurkan hati keduanya. Yang paling menderita adalah Song Yan, yang membuatnya menangis sendirian di bawah pohon. Pindah adegan, badai besar sedang datang, membuat semua persiapan para prajurit penyelamat menjadi lebih mendesak dari sebelumnya. Song Yan juga mengakhiri hari liburnya lebih awal untuk kembali ke tim penyelamat. Sementara itu, Sukin sedang dalam perjalanan dan terjebak di bawah jembatan karena air yang terlalu tinggi. Sialnya, sebuah mobil lain menabrak bagian belakang mobilnya, menyebabkan pintu macet dan tidak bisa keluar. Air hujan saat itu telah membanjiri mobil, membuat Sukin harus menelepon tim penyelamat 119 untuk meminta bantuan. Saat air hampir menenggelamkan mobil, tim penyelamat pun tiba di lokasi. Song Yan mempertaruhkan nyawanya pergi ke aliran air untuk menyelamatkan Sukin. Ia dan rekan-rekannya mendorong mobil itu keluar dari permukaan air lalu menggunakan palu untuk mendobrak pintu mobil. Berhasil menyelamatkan Sukin, tetapi Song Yan menunjukkan sikap yang sangat kasar padanya karena baginya, bahkan jika itu adalah seekor anjing yang terjebak, ia akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Segera, Sukin langsung pergi ke rumah sakit untuk merawat para korban badai. Ada seorang pasien yang menunjukkan gejala henti napas dan gagal jantung, sehingga harus segera dioperasi tingkat 2. Para dokter tim A tidak setuju dengan cara ini, tetapi Sukin bersikeras menjamin akan menyelamatkan nyawa pasien tersebut. Setelah itu, langkah-langkah operasi dilakukan oleh dokter Sukin dan berhasil menyelamatkan pasien pria tersebut, sementara putrinya yang sangat ketakutan jatuh ke dalam kondisi depresi. Sukin secara khusus menulis catatan untuk gadis kecil itu dan juga nomor telepon dokter psikolog untuk membantunya cepat pulih. Ibu gadis kecil itu sangat senang dengan kebaikan hati dokter Sukin. Namun, karena keputusan Sukin untuk melakukan operasi secara sepihak, ia dimarahi oleh kepala departemen dan diperingatkan agar tidak ada kejadian kedua. Sementara itu, Song Yan kembali ke rumah dan diperkenalkan oleh sepupunya kepada teman-teman sekolahnya yang menarik. Sepupunya ingin kakaknya tidak jomblo lagi sehingga ia ingin Song Yan turun makan untuk berkenalan dengan teman-teman perempuannya itu. Setelah dibujuk beberapa saat, ia pun setuju. Paman dan bibi Song Yan saat ini sedang berjemur di taman agar para pemuda di rumah bisa bersantai. Mereka juga mengingat kembali kehidupan Song Yan yang tidak beruntung ketika ayahnya meninggal di musim dingin yang dingin dan ibunya mengejar kemewahan, meninggalkannya sendirian dan kesepian, tetapi ia selalu berjuang dengan gigih. Paman dan bibinya juga sangat menyayangi Song Yan sehingga tidak ingin ia terluka lagi. Dalam makan malam itu, Song Yan sedikit terkesan dengan seorang teman bernama Ye Zi karena ia memiliki kemiripan dengan Sukin. Sepupu perempuannya berusaha keras menjodohkan kakak laki-lakinya, tetapi sepertinya hati Song Yan masih tertutup karena luka masa lalu. Sementara itu, Sukin mendapat informasi dari kakak Xiao bahwa hari ini Song Yan sedang cuti dan berada di rumah. Segera Sukin pergi mencari Song Yan dan berhasil menemuinya di sana. Ia sengaja datang untuk mengembalikan jaket dan juga berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya tadi malam. Namun, Song Yan tetap menunjukkan sikap yang sangat dingin membuat Sukin berlinang air mata. Ia menawarkan untuk menjalin kembali hubungan lama mereka, tetapi Song Yan menolak dengan dingin. Pindah adegan ke ruang pameran tim penyelamat Shili Tai. Kapten melihat Song Yan terlalu terobsesi dengan kemenangan sehingga menetapkan target yang terlalu tinggi untuk rekan-rekannya. Namun, untuk mencapai kesuksesan, Song Yan menuntut semua orang untuk terus berusaha. Agar piala bukti ini dapat tetap berada di sini selamanya, mereka harus selalu memimpin. Pindah adegan ke sebuah kecelakaan mobil di jalan lingkar kota. Banyak korban berada dalam kondisi kritis. Tim penyelamat Song Yan dan tim dokter Bae Sukin juga telah tiba di lokasi untuk menangani. Seorang korban terjebak di dalam mobil dan tenggelam di parit. Korban pengendara sepeda motor dipastikan tewas. Korban yang terjebak di dalam mobil di darat masih sadar. Sementara itu, Tuan Siper hanya mengalami leher terkilir dan dalam kondisi panik. Tim Song Yan menangani mobil yang terperosok ke parit. Ia menenangkan korban yang terjebak di dalam mobil lalu bersama rekan-rekannya mengangkat mobil itu ke area aman. Setelah beberapa saat memotong semua kerangka mobil, korban berhasil dikeluarkan dari mobil yang terendam air. Namun, saat mengangkat korban,
Song Yan sayangnya terluka di bahu karena melindungi Dr. Sukin dari batang besi mobil. Ia bermaksud mengabaikan lukanya tetapi kapten memintanya untuk segera pergi ke rumah sakit untuk dijahit. Di rumah sakit, Sukin dengan lembut menjahit luka Song Yan. Ia tampak sangat tabah tanpa sedikit pun rasa sakit karena ini adalah tanggung jawab profesinya. Namun Song Yan tetap bersikap sangat kasar terhadap Dr. Sukin karena mengira ia hanya mempermainkan perasaannya. Tapi sepertinya kali ini Dr. Sukin benar-benar tulus ingin menjalin kembali hubungan lama mereka. Sukin sedih melihat luka yang bertebaran di tubuh Song Yan. Melihat gadis lain datang dan khawatir padanya, ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Song Yan apakah itu pacarnya. Song Yan berbalik dan bertanya padanya apa hubungannya sehingga harus bertanya. Ia juga menjelaskan bahwa ia tidak bisa mengkhianati orang tuanya untuk bersamanya, membuat Song Yan sedih dan mengungkapkan semua penderitaan yang ia alami bertahun-tahun lalu pergi dengan tegas meninggalkan Sukin yang menangis kesakitan di kamar. Song Yan kembali ke rumah dan duduk termenung sendirian. Di rumah sakit, Sukin bergegas memeriksa hasil pasien sore itu. Ia menemukan bahwa darah pria itu terinfeksi penyakit lalu teringat Song Yan yang terluka sore ini karena menyelamatkannya. Setelah mengingatkan staf, ia termenung. Di kantor pemadam kebakaran, Song Yan mengumpulkan mereka yang memiliki kontak dengan orang tersebut sore ini untuk tes darah di rumah sakit. Sukin di sisi ini berdiri di belakang mengamati Song Yan mengambil darah lalu memberinya obat antivirus, tetapi ia sama sekali tidak peduli pada dirinya sendiri. Sesampainya di ruang istirahat, ia meminta 3 rekan lainnya minum obat lalu ia sendiri tetap tinggal untuk mengamati sesuai perkataan Sukin. Di luar, Sukin masih terjaga semalaman menelepon direktur rumah sakit untuk menunggu obatnya. Ia di dalam kamar termenung gelisah meskipun Sukin datang membawa obat lalu berterima kasih karena telah menyelamatkannya, tetapi ia tetap dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia menghormati keputusan untuk tidak memiliki hubungan dengannya, tetapi kakinya ragu-ragu tidak ingin pergi. Mungkin untuk menunggu sesuatu dari Song Yan tetapi dia tetap diam, tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah Sukin pergi, dia melepaskan wajah dinginnya, menyembunyikan rasa sakit dan kelelahan yang dideritanya. Kembali ke stasiun pemadam kebakaran, Song Yan dan komandan berjalan-jalan dan berbicara dari hati ke hati. Song Yan menunggu semua orang tidur, lalu berdiri menguping pembicaraan saudara-saudaranya di dalam. Saat itulah Song Yan mengetahui bahwa komandan sering mengintai saudara-saudaranya untuk mendengar apa yang mereka katakan di belakangnya. Keesokan harinya, saat Song Yan membersihkan kamar, dia menemukan surat permintaan pemindahan komandan yang membuat Song Yan emosional dan memarahi komandan dengan keras. Komandan hanya diam mengakuinya. Song Yan melihat dia bersikeras ingin pergi, jadi dia tidak menahannya lagi dan pergi dengan kecewa. Di rumah sakit, Sukin baru saja menyelesaikan operasi ketika ada pasien lain yang dalam kondisi kritis. Akhirnya, semua orang segera berlari untuk menyelamatkannya. Semua orang berusaha keras untuk melakukan defibrilasi sampai pasien pulih, barulah mereka menghela napas lega. Di stasiun pemadam kebakaran, para rekrutan baru mengeluh tentang latihan dasar yang terlalu mudah. Lalu Song Yan datang dari belakang dan bersama para prajurit lama mendemonstrasikan kepada para rekrutan baru. Semua rekrutan baru yang melihat dia dan rekan-rekannya berkoordinasi dengan baik tidak bisa tidak mengagumi koordinasi mereka. Setelah latihan selesai, semua dimarahi oleh Song Yan. Komandan datang untuk berbicara membantu para rekrutan baru, tetapi dia dimarahi dan pergi. Di rumah sakit, Sukin di ruang ganti dipuji oleh rekan-rekannya karena menyelamatkan pasien. Dia juga sangat dihargai oleh keluarga pasien, tetapi dia tidak sedikit pun bangga karena tahu mereka akan segera melupakan. Rekan kerjanya kemudian menyebutkan saat dia diselamatkan oleh Song Yan, yang membuatnya tanpa sadar teringat padanya dan terdiam. Malam itu Sukin pergi ke bar bersama kakaknya dan bertemu dengan temannya yang duduk di meja yang sama. Keduanya minum banyak sampai mabuk baru berhenti. Gadis yang lebih muda bahkan harus pulang dengan kursi roda. Keesokan harinya Sukin bangun, dia memberitahu kakaknya bahwa dia telah bertemu Song Yan untuk berbaikan tetapi dia menolaknya. Dia dengan sedih menceritakan kepada kakaknya tentang perasaannya setelah bertemu Song Yan lagi. Dia bertanya kepada kakaknya apakah Song Yan mengiriminya surat setelah dia pergi ke luar negeri. Tapi kakaknya diam seolah ingin menyembunyikan sesuatu darinya. Kembali ke stasiun pemadam kebakaran, semua orang melanjutkan latihan harian mereka. Song Yan menunjukkan sikap kepada komandan yang membuat semua orang diting canggung tanpa alasan yang jelas. Sukin sedang tidur di rumah ketika ada ketukan di pintu. Dia pergi membuka pintu dan terkejut melihat Song Yan muncul bersama seluruh tim, membuatnya terpaku sejenak. Keduanya saling berpandangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena ada seorang anak di lantai atas yang terjebak di balkon, Song Yan meminta izin untuk meminjam balkon rumah Sukin untuk menyelamatkan anak itu. Semua orang segera memulai misi. Sukin di belakang hanya memperhatikan Song Yan di luar. Misi penyelamatan tampaknya berjalan lancar sampai Song Yan terpeleset dan hampir jatuh bersama
anak itu. Untungnya, semua orang menahannya tepat waktu. Sukin juga bergegas untuk menahannya bersama yang lain. Keduanya duduk saling memandang dengan canggung, tidak tahu harus berkata apa. Mata mereka bertemu dan langsung menghindar, takut terlihat oleh pihak lain. Ketika semua orang hendak pergi, dia meminta salah satu anggota tim untuk memberikan nomor kontak Song Yan. Anggota tim itu ragu-ragu tetapi karena dia memohon, dia memberikannya dan tidak lupa mengingatkannya untuk menjaga rahasia. Song Yan hendak pergi ketika dia menahannya untuk mengobati lukanya. Keduanya saling bertanya tentang pekerjaan sebentar lalu, dia juga langsung pergi. Song Yan turun ke bawah ketika tiba-tiba Sukin di lantai atas keluar dari jendela dan mengajaknya berkencan di akhir pekan. Dia memandangnya lama lalu diam-diam menyetujui dan pergi. Malam itu Sukin melihat Song Yan setuju untuk menambahkan kontak. Dia sangat gembira seperti anak kecil yang menerima hadiah. Dia ingat ketika dia menyelesaikan tugas dan membersihkan rumah untuknya sendirian. Keesokan harinya suasana hatinya berubah drastis. Dia yang biasanya dingin seperti es hari ini bahkan memuji rekan kerjanya, membuat rekan kerjanya juga meragukan hidup. Keduanya berkirim pesan cukup lama sampai dia ada pekerjaan baru berhenti. Keesokan harinya ketika Song Yan kembali dari tugas, rekan satu timnya datang dan mengatakan ada seorang gadis yang mencarinya di gerbang. Dia mengira adiknya datang membawa pakaian lalu keluar untuk menemuinya. Rekan satu timnya setelah melihat dia pergi, berkata kepada teman-temannya bahwa itu bukan adik Song Yan melainkan dokter cantik yang mencarinya. Semua orang terkejut dan langsung berlari untuk menguping. Di gerbang stasiun pemadam kebakaran, Sukin berdiri di luar menunggu Song Yan keluar. Dia keluar dan terkejut melihat Sukin datang mencarinya. Dia dengan malu-malu beralasan bahwa dia kebetulan pulang kerja dan lewat, jadi dia memanggilnya begitu saja. Siapa sangka dia benar-benar keluar. Dia dengan dingin mengusirnya pergi, membuat wajahnya sedikit kecewa. Dia memberanikan diri mengundangnya makan malam tetapi dia menolak dengan dingin. Dia kemudian menyuruhnya mentraktirnya makan malam, membuat Song Yan bingung tidak mengerti apa yang terjadi. Dia hendak menolak tetapi dia beralasan meminjam rumah untuk memaksanya mentraktirnya. Dia tidak tahu harus berkata apa tentang kekesalannya, jadi dia hanya bisa tanpa daya menyetujuinya. Semua orang yang menguping melihat Song Yan kembali dan buru-buru melarikan diri. Seorang rekan tim yang sial tidak sempat lari dan dipanggil olehnya untuk diberi peringatan. Rekan setimnya masih ingin berbicara tetapi Song Yan segera mengejarnya dan memberinya pelajaran karena sembarangan memberikan nomor kontaknya. Keesokan harinya Sukin bangun pagi untuk bersiap-siap dengan sangat teliti karena dia akan berkencan dengannya. Dia bahkan meminta teman baiknya untuk merias wajahnya dengan hati-hati untuk kencan ini. Di sisi lain, Song Yan juga memotong rambutnya agar rapi untuk persiapan kencan. Dia bahkan secara khusus mengenakan pakaian terbaiknya untuk berkencan dengan Sukin. Setelah itu dia tiba di tempat Sukin sudah menunggu. Dia membawanya ke restoran tempat mereka berdua pernah datang dulu. Dia memesan makanan tetapi tidak lupa kebiasaan Song Yan yang tidak makan pedas. Keduanya duduk di restoran sambil makan dan mengenang masa lalu. Song Yan menatap keindahan Sukin yang sedang jatuh cinta, takut tidak bisa menahan diri, lalu berlari keluar untuk menenangkan diri. Tiba-tiba adiknya menelepon minta tolong karena ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Song Yan segera bergegas pergi, lalu Sukin keluar mengatakan ingin mengantarnya karena saat itu jam sibuk. Dia pun setuju untuk membiarkannya mengantar. Sesampainya di kantor polisi, Song Yan menyuruhnya pulang tetapi Sukin bersikeras ingin masuk bersamanya. Jadi dia tidak banyak berpikir dan membiarkannya ikut. Sesampainya di dalam, adiknya melihat Sukin juga muncul dan menjadi marah lalu mempertanyakannya. Polisi datang dan berbicara tentang situasi adiknya. Gadis itu ditangkap karena menjual barang palsu yang membuat Song Yan sangat terkejut. Dia pasrah dengan adiknya yang suka membuat masalah, jadi dia berniat pergi meninggalkan gadis itu di sana. Dia bertanya kepada gadis itu siapa yang menjual barang kepadanya, tetapi gadis itu bersikeras tidak mengakuinya, jadi dia berniat membiarkan polisi memberitahu sekolah. Sukin menghentikannya lalu berkata akan berbicara dengannya. Setelah itu dia menarik gadis itu keluar dan memarahinya sebentar, membuat gadis itu hanya bisa diam mendengarkan. Setelah dimarahi sebentar, gadis itu pun mau mengakui kebenaran. Dia harus membayar denda dan ditahan sampai denda dibayar baru bisa dibebaskan. Song Yan di luar khawatir menelepon teman-temannya untuk meminjam uang demi adiknya. Sukin melihat itu lalu menelepon temannya, dan kebetulan temannya itu sedang duduk di samping kakaknya. Kemudian kedua pria itu datang, begitu melihat satu sama lain, Song Yan dan kakak laki-laki Sukin langsung seperti air dan api, ingin saling menyerang. Song Yan keluar dan bersikeras tidak ingin meminta bantuan dari Sukin. Dia berlari mengejarnya dan menjelaskan situasinya kepadanya,
membuatnya hanya bisa diam tidak berdaya. Setelah membayar denda, polisi menjelaskan situasi gadis itu kepada semua orang lalu mereka pulang. Dia mengucapkan selamat tinggal padanya lalu pergi. Di dalam mobil, Sukin dimarahi oleh kakaknya tetapi dia tidak kalah. Keduanya bertengkar seperti dua remaja. Teman yang duduk di samping juga tidak tahan dan menengahi keduanya. Song Yan dan adiknya duduk di kafe. Gadis itu menyesali perbuatannya dan juga menyadari bahwa di dalam hati kakaknya masih sangat menyukai Sukin. Dia pun tidak menyangkal hal itu kepada adiknya. Sukin di sisi lain juga duduk berbicara dengan temannya tentang dia dan Song Yan. Dia mengerti bahwa hati Sukin selalu mencintai Song Yan tetapi ketika dihadapkan dengan kenyataan bahwa keduanya tidak bisa bersama, hatinya seperti tertusuk duri dan tetap tidak bisa menerima. Keesokan harinya di kota ada seseorang yang akan melompat dari gedung. Seluruh tim pemadam kebakaran bergegas datang. Komandan datang untuk membujuk gadis itu tetapi dia terlalu gelisah karena hal-hal yang menimpanya. Dia dengan gelisah ingin melompat tetapi melihat ke bawah dan merasa terlalu tinggi, jadi dia tetap mencoba sedikit tenang. Komandan terus-menerus mendorongnya untuk berpikir lagi untuk waktu yang lama. Gadis itu sepertinya menyesal, lalu di bawah sana ada orang-orang yang menguping secara tidak sengaja memarahi gadis itu dengan kejam. Gadis itu tidak tahan dengan kritik besar dari orang-orang di sekitarnya, jadi gadis itu berterima kasih kepadanya dan melepaskan tangannya lalu melompat. Komandan segera melompat dan menangkapnya tepat waktu lalu membawanya turun dengan aman. Setelah itu dia memarahi kerumunan orang yang tidak manusiawi di sekitarnya, membuat semua orang diam tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Malam harinya setelah kembali, Song Yan pergi mencari komandan. Keduanya duduk dan berbicara dari hati ke hati sebentar. Song Yan juga meminta maaf kepada komandan karena telah berbicara kasar kepadanya sebelum mengetahui alasan dia meninggalkan tim. Dia juga curhat kepada komandan tentang kekacauan di hatinya. Komandan menasihatinya untuk segera berkeluarga. Komandan tidak tahu bahwa berkeluarga bagi Song Yan seolah terlalu samar baginya. Kedua pria itu juga menyelesaikan kesalahpahaman mereka dan kembali akrab seperti biasa. Komandan melihat kembali kenangan dan pencapaian seluruh tim. Setelah itu komandan menerima ucapan terima kasih dari gadis yang telah diselamatkannya hari ini. Dia kemudian menelepon tunangannya untuk meminta tambahan 1 tahun untuk tetap tinggal, membuat wanita di rumah itu dengan sedih mengucapkan kata-kata perpisahan dengannya. Dia di sini juga sangat menderita tetapi demi keselamatan semua orang dan karena dia mencintai pekerjaannya. Dia dengan sedih merobek surat pengunduran diri di tangannya. Keesokan harinya dalam rapat, rekan sejawat memperkenalkan produk robot yang dapat menggantikan pemadam kebakaran di masa depan. Song Yan setelah mendengar itu langsung membantah pendapatnya dan menunjukkan kepadanya keterbatasan mesin yang dapat diungguli manusia, membuat seluruh aula kagum. Rekan sejawat di atas panggung pun mulai semakin mengagumi Song Yan. Di luar toilet, dia bahkan mencari Song Yan ingin menambahkan WeChat untuk meminta bimbingan lebih lanjut tetapi dia menolak. Setelah itu Song Yan pergi menemui kepala biro untuk meminta persetujuannya atas surat pengunduran diri komandan, tetapi terkejut mengetahui bahwa komandan tidak pernah mengajukan surat tersebut kepada kepala biro. Hari itu terjadi kebakaran besar di kota, seluruh tim sedang menangani api ketika tiba-tiba ada ledakan yang melemparkan komandan ke belakang. Song Yan mendengar kabar itu dan segera berlari, lalu diberitahu oleh rekan satu timnya bahwa komandan telah terluka di satu lengan. Melihat rekan satu timnya terbaring di kamar, dia menangis kesakitan untuk rekan satu timnya. Komandan bangun dan masih dengan santai menghibur Song Yan. Song Yan pergi keluar menyalahkan dirinya sendiri, dia menangis dan menyesal telah salah menyalahkan rekan satu timnya karena uang sehingga meninggalkan karirnya. Setelah kembali ke stasiun pemadam kebakaran, mereka dengan hikmat melakukan upacara perpisahan untuk komandan yang akan pensiun. Rekan-rekan satu timnya hanya bisa dengan sedih menerima kenyataan bahwa komandan telah meninggalkan semua orang. Setelah upacara yang hikmat, komandan meskipun berat hati tetap berpamitan dengan semua orang. Song Yan dengan sedih melihat rekan seperjuangannya akan pergi ketika bel alarm berbunyi. Seluruh tim menahan air mata lalu dengan cepat berangkat menjalankan tugas. Komandan masuk melihat kembali kenangan bersama rekan-rekannya di stasiun pemadam kebakaran lalu kembali ke rumah bersama tunangannya. Di sisi lain, Sukin di rumah duduk bersama ibunya yang sedang membicarakan orang yang diperkenalkan ibunya. Melihat dia masih ragu-ragu, ibunya memberinya setumpuk lagi. Dia pun memilih sembarang seseorang di antara mereka dan kebetulan memilih pemadam kebakaran yang mengagumi Song Yan itu. Song Yan di sisi ini kembali menemui kepala biro. Dia mengingatkannya untuk menyesuaikan suasana hati agar tidak memengaruhi pekerjaan di masa depan. Lalu dia menyuruhnya untuk tersenyum sebagai bukti. Selain itu, dia juga memberinya sekotak teh enak warisan keluarga tetapi dia tidak suka minum teh dan langsung mengembalikannya, membuat kepala biro tertegun di sana. Di stasiun pemadam kebakaran, semua orang kembali berlatih seperti biasa. Suasana hati Song Yan tidak membaik sama sekali. Malamnya dia masih duduk merenung di kamar karena sekarang dia kehilangan teman sekamarnya selama bertahun-tahun. Keesokan harinya di rumah sakit, rekan kerja memberitahu Sukin tentang kondisi gadis yang terbakar yang tidak mau menerima pengobatan. Selain itu, dia bahkan ingin bunuh diri karena kehilangan kecantikannya.
Sukin pergi menceritakan kepada gadis itu tentang situasi pemadam kebakaran yang karena dirinya kehilangan karirnya, membuat gadis itu juga sedikit tenang. Setelah beberapa saat berbicara dari hati ke hati, gadis itu akhirnya menerima perawatannya sendiri. Sukin dan kakaknya kembali ke rumah. Ibu mereka mempertanyakan tentang uang denda yang dia bayarkan. Untungnya kakaknya telah menyembunyikan kebenaran dari ibu mereka dan menyelamatkan Sukin sekali lagi. Ibu mereka kemudian menyuruh Sukin untuk berkencan dengan pria itu, jadi dia hanya bisa menurut. Dia pergi ke kafe untuk menemuinya, dan saat mereka berdua berbicara, dia melihat pesan transfer uang dari Songyan. Jadi dia segera mencari alasan untuk pergi. Keduanya saling berkirim pesan dan berbicara dengan sangat gembira. Dia sedang di rumah jadi dia membantu bibinya memasak. Bibi menyadari bahwa hatinya masih mengingat Sukin. Dia dengan niat baik menasihatinya untuk menyerah tetapi dia segera menghentikannya. Sukin makan malam di rumah bersama ibunya. Dia memberitahu ibunya bahwa dia memiliki perasaan terhadap seorang pria tetapi dia tidak menyebutkan namanya. Setelah itu dia bertanya kepada ibunya apakah ada yang mengiriminya surat saat dia pergi ke luar negeri, membuat ibunya terkejut. Setelah itu dia pergi dan diancam oleh ibunya untuk tidak membiarkan dia melakukan hal buruk lagi. Setelah itu Sukin pergi berbicara dengan ayah angkatnya. Dia tidak menyalahkannya karena mengejar cintanya. Dia juga tidak menyangkal kepadanya bahwa dia masih menyukai Songyan. Dia juga tidak keberatan tetapi khawatir tentang hal ini dan juga khawatir keluarga akan retak karena hal itu. Malam itu Sukin menunggu Songyan di luar restoran. Dia datang dengan wajah sedih dan duduk makan bersama Songyan. Dia dengan sedih mengatakan bahwa tidak ada yang berhutang pada siapapun. Dia terkejut mendengar kata-katanya tetapi harus menerima kenyataan. Tiba-tiba terjadi kebakaran di toko terdekat. Songyan segera berlari untuk menyelamatkan koki yang terjebak di dalam. Setelah itu, dia mendengar teriakan minta tolong lalu pergi mengangkat gadis terakhir keluar. Kemudian dia dengan cepat memasang selang pemadam kebakaran dan menyuruh Sukin untuk membuka keran air sendirian dan memadamkan api. Gadis yang diselamatkan kebetulan adalah sahabat Sukin. Dia memohon Sukin untuk memberinya nomor telepon. Ketika dia menelepon Songyan untuk mengucapkan terima kasih, wajah Sukin menjadi cemas. Tetapi ketika dia berulang kali menolak teman itu, Sukin tiba-tiba menjadi sangat senang. Sukin mengira temannya akan menyerah karena sulit, tetapi siapa sangka dia masih bersikeras untuk mendapatkan Songyan, membuat Sukin langsung menunjukkan ketidaksenangan kepada temannya. Keesokan harinya teman itu berhasil mengajak Songyan keluar, lalu dengan senang hati memamerkannya kepada Sukin dan kedua kakaknya, membuat ketiganya sedikit terkejut. Sukin dengan perasaan campur aduk masuk ke kamar mandi dan mencuci tangan sangat lama tetapi ingin meluapkan semua kekesalan di hatinya. Sukin dengan perasaan rumit keluar dan minum banyak alkohol. Setelah itu dia datang ke rumah Songyan dan memanggilnya dengan keras. Adik perempuannya keluar membuka pintu, dia langsung berlari ke kamarnya memanggilnya. Adiknya memberitahu Sukin bahwa Songyan pergi berkencan, membuat Sukin sedih lalu marah dan melempar sepatunya. Kebetulan Songyan pulang, dia bertanya kemana dia pergi dan dia tidak perlu menyembunyikannya darinya. Dia mengakui telah pergi dengan temannya, membuat Sukin sedih dan mendorongnya pergi. Dia menyalahkannya tidak pantas untuknya karena dia lebih menyukainya daripada dia menyukainya. Dia menuntutnya jika dia menyukainya tetapi apa yang telah dia lakukan untuknya, dia tidak memberinya harapan. Tidak pernah berusaha untuk bersamanya, dia saat itu hanya bisa diam mendengarkan omelan Sukin. Dia menangis sangat banyak lalu mendekat dan memarahi Songyan mengapa dia belum pernah melangkah maju ke arah Sukin, meskipun hanya sekali. Dia tetap diam menahan semua perkataan dan pukulan Sukin yang seolah ingin meluapkan segalanya. Temannya melihat itu lalu datang menariknya pulang. Sukin dengan sedih berbalik dan berkata kepada Songyan bahwa mulai sekarang dia tidak akan pernah lagi melangkah ke arahnya. Setelah dia pergi, dia duduk memegangi kepalanya dengan sedih, lalu dia menyadari apa yang harus dilakukan. Dia segera berlari ke arah Sukin tetapi sudah terlambat. Sukin sudah masuk ke mobil dan pergi, hanya dia yang sedih melihatnya di gang. Songyan kembali ke rumah dan duduk sendirian dengan sedih memikirkan setiap perkataan Sukin. Keesokan paginya Songyan menelepon Sukin dan mengajaknya bertemu. Lalu dia segera berlari pulang dan Songyan sudah menunggunya di sana sejak lama. Dia tahu Sukin belum makan apa-apa, jadi dia memasak bubur sesuai permintaannya untuk dia makan. Keduanya malu tidak berani saling berhadapan, jadi mereka hanya bertanya beberapa hal singkat lalu diam. Setelah sekian lama, Songyan membuka pembicaraan terlebih dahulu. Dia berinisiatif mengatakan akan melangkah maju ke arahnya, membuat Sukin sangat ragu tidak tahu bagaimana harus menghadapi dia atau keluarganya. Dia meyakinkannya akan memperlakukannya dengan baik setiap hari, selalu mencintai dan merawatnya meskipun keluarganya menolak. Kali ini dia tidak rela melihat Sukin muncul di hadapannya lalu kehilangan satu sama lain lagi. Dia membiarkannya memilih untuk bersama atau berpisah selamanya. Sukin menundukkan kepala dengan sedih dan terdiam tidak mengatakan apa-apa.
Song Yan hanya bisa pergi. Dia di kamar makan bubur yang dimasak oleh orang yang dicintainya dan menangis tiada henti karena sakit hati. Keesokan harinya, stasiun pemadam kebakaran menyambut komandan baru. Komandan ini tidak lain adalah Jiang Yu, orang yang mengagumi Song Yan sejak pertemuan sebelumnya. Sukin di sisi ini menghampiri kepala departemen yang sedang menyelesaikan wawancara hari itu. Dia dengan berani menyerahkan berkasnya kepada semua orang. Kepala departemen melihat ketekunannya dan akhirnya luluh, memberinya kesempatan wawancara. Untungnya, dia menjawab dengan sangat baik dan berhasil masuk ke departemen kepala departemen. Di stasiun pemadam kebakaran, Jiang Yu dibawa berkeliling untuk melihat-lihat semua tempat di stasiun. Nanti malam dia kembali dan ingin bertanya beberapa hal kepada Song Yan, tetapi dia sama sekali tidak tertarik pada komandan ini, jadi dia pergi dan meninggalkannya. Setelah kembali, Song Yan tidak menemukan papan caturnya dan segera bertanya kepada Jiang Yu. Untungnya, dia hanya meletakkannya di atas meja, jadi dia hanya mengingatkannya dengan lembut. Setelah itu, dia berbicara banyak dan meminta Song Yan untuk membiarkannya berjaga malam bersamanya, tetapi dia kesal dan mematikan lampu untuk tidur, mengabaikan Jiang Yu. Keesokan harinya, Jiang Yu pergi ke ruang latihan dan melihat semua orang berlatih selama istirahat, jadi dia dengan ragu-ragu bertanya kepada Song Yan. Setelah dimarahi olehnya, Jiang Yu semakin mengaguminya. Pagi berikutnya di gerbang stasiun, seseorang mengirimkan banyak makanan untuk seluruh tim, dan semua orang senang makan sampai Song Yan datang dan mengetahuinya. Ternyata itu dari gadis yang dia selamatkan kemarin, jadi dia memarahi semua orang karena melanggar peraturan dengan tidak menerima hadiah dari warga. Untungnya, Jiang Yu datang untuk meredakan situasi, membuat dia tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa pergi. Semua orang juga menjadi sedikit lebih menyukai komandan baru ini. Song Yan menelepon gadis itu dari luar, menyuruhnya untuk tidak mengirim makanan lagi, tetapi gadis itu keras kepala karena ingin menunjukkan ketulusan hatinya kepadanya dan ingin merayunya. Song Yan kemudian memberitahu dia bahwa dia dan Sukin adalah cinta pertama satu sama lain, membuat gadis itu terkejut. Malam itu dia membawa sebotol anggur untuk mencari Sukin. Dia dengan marah menyalahkan Sukin karena tidak memberitahunya sebelumnya, tetapi kemudian memaafkan Sukin. Temannya merasa bahwa Song Yan tampaknya masih menyukainya sementara dia juga menyukainya, jadi dia menyemangati Sukin untuk mengejar cintanya, tetapi melihat keraguan-raguan, jadi dia segera mengerti bahwa Sukin dihalangi oleh keluarganya. Sukin juga tidak menyangkalnya dan masih berusaha agar orang tuanya bisa mengakuinya dan menerima hubungannya. Melihat Sukin seperti itu, temannya hanya bisa menyemangati dia untuk berusaha sekuat tenaga. Keesokan harinya Sukin bangun dan melihat ibunya datang berkunjung. Dia meyakinkan ibunya untuk menyetujui hubungan ini. Dia ingin menunjukkan kemampuannya kepada ibunya, tetapi ibunya menyadarkannya bahwa pekerjaannya tidak hanya berasal dari kemampuannya tetapi juga dari keluarganya. Di stasiun pemadam kebakaran, Jiang Yu ingin meminta izin agar para rekrutan baru dapat pergi ke lokasi kebakaran karena kinerja yang baik dalam ujian, tetapi Song Yan tidak dapat menyetujuinya. Keduanya sedikit berdebat. Malam itu mereka berdua berbicara dengan tenang di kamar. Jadi, kesalahpahaman kecil di antara mereka terselesaikan dan hubungan mereka juga menjadi lebih baik. Keesokan harinya, seluruh tim mendapat tugas untuk menyingkirkan sarang lebah. Song Yan kemudian menyuruh dua rekrutan baru untuk melakukan tugas, satu di atas dan satu lagi meminta dia untuk merekam vlog untuknya. Ibunya melihat tetapi kakinya terpeleset dan jatuh, membuat Song Yan harus berlari untuk menolong dan kemudian disengat lebah. Rekan-rekan setimnya membawanya ke rumah sakit untuk mengobati sengatan lebah. Sukin adalah orang yang merawatnya, tetapi sayangnya lebah itu menyengat tepat di pantat kanannya, membuat Sukin dan kedua rekan kerjanya terkejut tak bisa berkata-kata. Dia tidak mau melepasnya karena terlalu malu, jadi kedua rekan kerjanya mencari alasan untuk pergi agar Sukin bisa tinggal untuk mengoleskan obat padanya. Mulutnya mengatakan dia tidak memandang jenis kelamin pasien, tetapi ketika dia melepasnya, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ketika Song Yan pulang, dia bertemu dengan kakak laki-laki Sukin di luar. Dia memanggil Song Yan untuk berbicara sebentar. Dia memberitahu Song Yan bahwa dia dan Sukin tidak bisa bersama, tetapi Song Yan membalas dengan mengatakan bahwa dia tidak mengenali dirinya sendiri dan ingin ikut campur urusan orang lain. Setelah itu dia mencari adiknya untuk berbicara dengannya. Dia berharap adiknya bisa melepaskan Song Yan karena mereka berdua tidak memiliki kesempatan untuk bersama, tetapi Sukin tetap keras kepala tidak mau mendengarkannya. Dia memaksanya untuk memilih antara keluarga dan Song Yan, tetapi dia masih percaya dia bisa meyakinkan keluarganya untuk menerima Song Yan yang sekarang. Di stasiun pemadam kebakaran tiba-tiba ada suara alarm di malam hari. Semua orang dengan cepat pergi ke lokasi kebakaran. Song Yan membagi tugas dengan jelas kepada semua orang lalu memimpin satu tim masuk ke dalam kobaran api untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang terjebak di dalamnya. Karena selang air tidak cukup panjang, Jiang Yu terpaksa mengirim satu tim untuk membantu Song Yan di dalam. Kedua rekrutan baru kali ini akhirnya dipanggil untuk membantu misi untuk pertama kalinya.
mencarinya. Di dalam kobaran api, kelompok Song Yan mencari cukup lama dan menemukan 2 korban yang pingsan di dalamnya. Setelah beberapa lama, kelompoknya berhasil menyelamatkan nenek dan cucunya yang terjebak di sana. Setelah itu, dia dengan cepat membawa keduanya ke rumah sakit, tetapi nenek itu sudah dalam kondisi berbahaya. Seluruh tim di sisi ini lelah melihat api berhasil dipadamkan sepenuhnya. Song Yan memuji tindakan para rekrutan baru kali ini, lalu dengan gembira mengajak semua orang untuk makan kenyang. Di sisi lain, Sukin mendiagnosis kondisi gadis kecil itu, membuat para dokter di sekitarnya melihatnya sangat berani dalam mengambil keputusan. Rekan kerja berambut pendeknya juga terkejut. Dia ingin menghentikannya, tetapi dia adalah dokter utama yang merawat dan dia keras kepala percaya pada keputusannya. Jadi dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ketika kepala departemen kembali, dia melihat keputusannya sangat tepat, jadi dia memujinya dengan sangat baik. Di stasiun pemadam kebakaran, Jiang Yu penasaran dengan masa lalu Song Yan sebagai agen khusus, tetapi dia mengabaikan Jiang Yu. Setelah itu, dia memberitahu Song Yan tentang keadaan gadis kecil itu. Ibu gadis itu meninggalkannya untuk mengikuti orang kaya, dan ayahnya juga meninggalkannya karena itu. Song Yan setelah mendengarnya langsung termenung karena keadaan gadis itu persis seperti keadaannya saat itu. Song Yan sudah sadar, para wartawan juga datang menanyakan kabar Sukin. Dia sedang menjawab wawancara ketika Song Yan di belakang mendengar semuanya. Dia berlari untuk menghibur dan kemudian menyemangati Sukin untuk berusaha sekuat tenaga. Sukin kemudian membawa syal hadiah dari Song Yan untuk gadis kecil itu lalu bermain dengannya di rumah sakit. Song Yan melihatnya bermain dengan anak itu dan matanya menjadi sedih teringat ibunya. Sukin berencana mengajak Song Yan pergi di akhir pekan, tetapi ibunya menelepon untuk mengajaknya bertemu keluarga Jiang Yu di akhir pekan. Dia merasa canggung tidak ingin mengecewakan ibunya, hanya bisa meminta maaf kepada Song Yan. Dia pergi ke kencan buta dan berbicara dengan Jiang Yu. Dia memberitahunya bahwa dia sudah menyukai orang lain, tetapi dilarang oleh orang tuanya. Dia kemudian berpura-pura bersikap tidak sopan di depan semua orang dan berhasil membuat ibunya tidak menyukainya, yang sangat dia syukuri. Sukin kembali dan duduk sendiri dengan sedih. Temannya datang melihatnya murung dan menyemangatinya untuk mencoba mencintai sekali seumur hidup. Tetapi Sukin takut. Dia takut jika hanya berkencan tanpa bersama selamanya, kenangan berharga tentang satu sama lain akan sia-sia. Di rumah, Song Yan makan bersama keluarganya. Adik perempuannya melihat kakaknya dicampakkan dan kemudian mengejek serta mengatakan bahwa Sukin adalah orang yang dingin dan sulit dicintai. Song Yan segera membantah perkataan adiknya. Song Yan dalam perjalanan kembali ke stasiun pemadam kebakaran, saat lampu merah dia tiba-tiba bertemu Sukin di jalan. Dia melambaikan tangan dengan gembira menyapanya sampai dia melihat gadis yang bersama Song Yan di mobil, yang membuatnya sedih lalu mengapa. Dia pergi, di rumah sakit Sukin bertemu dengan seorang pasien dengan kondisi medis yang sangat aneh yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dia memeriksa semua indikator normal lalu, hendak menyimpulkan ketika kepala departemen datang dan mengambil kantong plastik untuk menutup kepala wanita itu, dan setelah beberapa saat wanita itu kembali normal. Setelah selesai mengobati, dia memberikan beberapa patah kata kepada Sukin lalu pergi. Keesokan harinya, tim pemadam kebakaran kembali mendapat tugas penyelamatan, sehingga semua orang segera tiba di lokasi, memastikan situasinya, lalu berangkat untuk menyelamatkan Sandra. Seluruh tim mendaki gunung di tengah malam. Setelah berjalan cukup lama, mereka melihat beberapa kilatan cahaya di kejauhan dan segera menghampirinya. Gadis itu mengalami patah tulang kaki, jadi Song Yan menelepon Sukin untuk menanyakan cara pertolongan pertama untuk gadis itu. Sukin di sisi ini sedang berbicara dengan kakaknya. Dia masih ingin menghalangi Sukin karena mereka berdua sudah tidak bertemu selama 10 tahun. Dia khawatir Song Yan akan berubah, tetapi Sukin sangat percaya pada Song Yan. Di sisi ini, seluruh tim sedang menurunkan orang-orang dari gunung ketika tiba-tiba seorang petugas pemadam kebakaran jatuh ke tebing dan kakinya tersangkut di bawah. Song Yan segera pergi ke bawah tetapi kaki rekannya sudah tersangkut sehingga mereka berdua harus menunggu seluruh tim turun gunung lalu saling menghangatkan diri. Sukin di rumah mencoba menghubungi Song Yan tetapi tidak berhasil. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya. Akhirnya, seluruh tim berhasil membawa semua korban kembali dengan selamat lalu segera kembali ke tempat Song Yan dan timnya yang terjebak di bawah. Setelah itu, dalam perjalanan pulang dia baru sempat membalas pesan Sukin. Sukin melihat pesannya datang dan kemudian tidur nyenyak dengan gembira. Song Yan dan Jiang Yu pergi ke rumah sakit untuk membahas masalah kerjasama antara rumah sakit dan stasiun pemadam kebakaran ketika Sukin secara tidak sengaja menabrak mereka berdua. Jiang Yu menyapanya, lalu dia melihat Song Yan dan Sukin saling menatap dan bertanya tentang hubungan mereka. Tapi setelah mendengar jawaban mereka, Jiang Yu tidak mengerti apakah mereka kenal atau tidak. Di koridor, mereka berdua bertemu Sukin dan kakaknya datang. Kedua pria itu saling melotot sementara Jiang Yu dengan polos memperkenalkan diri kepada kakak Sukin.
Keduanya dengan enggan saling menyapa lalu pergi. Malamnya Sukin pergi menemui kepala departemen untuk meminta izin bergabung dengan tim penyelamat. Sukin pulang dan menceritakan suasana hatinya tentang Songyan kepada temannya, membuatnya ragu apakah dia kehilangan kemampuannya untuk mencintai seseorang. Keesokan harinya, Sukin dan rekan-rekannya tiba di stasiun pemadam kebakaran untuk mulai bekerja di sana. Dia dan rekan-rekannya diajak berkeliling stasiun. Sukin pergi ke kamar Songyan tetapi dia sengaja mengusirnya. Jiang Yu melihatnya datang dan mengundangnya masuk seolah ingin membuat Songyan kesal. Setelah itu, ketika dia pergi, Jiang Yu baru diberitahu bahwa itu adalah orang yang disukainya dan dia sangat terkejut. Setelah itu semua orang mulai berlatih. Songyan mengingatkan para wanita untuk memperhatikan keselamatan dan mengikuti perintah atasan saat bertugas. Selain itu, dia juga dengan perhatian berinisiatif meminta untuk mengganti pakaian para wanita karena pakaian mereka terlalu panjang dan longgar. Setelah sesi latihan, dia datang membawakan air untuk Sukin lalu mengkhawatirkannya saat berada di sana. Tetapi di luar dia tetap bersikap dingin seolah-olah tidak khawatir sama sekali. Namun dia melihat tekadnya yang besar sehingga tidak menghalangi dan bahkan memujinya jauh lebih berani. Saat waktu makan, dia melihat Sukin makan lama tidak berubah sama sekali. Dia kemudian mengingatkannya, lalu dia langsung duduk di depan Songyan dan makan dengan sangat cepat makanan di nampan agar dia melihat, membuat mereka berdua tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Keesokan harinya, seluruh tim diajari pelajaran tentang menghentikan pendarahan oleh Sukin tetapi membutuhkan seseorang sebagai contoh. Semua serentak mendorong Songyan untuk menjadi model, membuatnya tak berdaya dan hanya bisa mengikuti arahan Sukin. Sementara dia menjelaskan kepada semua orang, Songyan seperti orang tanpa jiwa, hanya terpaku melihat ke arah Sukin. Setelah itu dia menyuruhnya melepas baju lalu melanjutkan kuliahnya, membuat beberapa perawat yang duduk di bawah terkesima dan gaduh. Setelah selesai menjelaskan, dia meminta semua orang untuk mengamati lebih dekat dan beberapa perawat dengan cepat bangun berniat berlari ke sana karena sifat mereka yang gila pria. Untungnya Sukin menahan mereka, kalau tidak Songyan mungkin sudah diraba-raba oleh para perawat sepanjang pagi. Keesokan harinya di stasiun pemadam kebakaran, semua orang melakukan latihan antara petugas pemadam kebakaran dan tim medis. Jiang Yu bahkan mengatur agar Songyan bekerja sama dengan Sukin, membuatnya malu dan langsung menolak. Dia memerintahkan seorang bawahan untuk menggantikannya, tetapi pria itu hari ini seolah ingin memberontak dan langsung menolak perintahnya. Setelah diancam oleh Songyan, dia akhirnya harus menuruti perintah. Saat melihat semua orang berlatih, Songyan mengingatkannya untuk berhenti bercanda tetapi langsung diejek balik olehnya, sampai waktu istirahat makan siang. Sukin berlari di gym, lalu Songyan datang dan berlari di sampingnya. Dia melihatnya berlari di level yang lebih tinggi sehingga dia juga mencoba untuk mengikutinya. Melihat itu, dia menyetel ke level tertinggi agar Sukin tidak bisa mengikutinya. Tak disangka, dia tetap keras kepala mencoba mengikutinya. Setelah berlari sebentar, dia berhenti dan mematikan mesinnya karena takut dia tidak tahan. Dia dengan kesal mempertanyakan mengapa dia mematikan mesinnya padahal dia sudah terengah-engah seperti kerbau tetapi masih berpura-pura tidak lelah. Dia hendak pulang ketika tiba-tiba mengalami kram. Dia segera berlari untuk membantunya meregangkan ototnya. Mereka berdua sedang bermesraan ketika tiba-tiba rekan-rekan setim muncul entah dari mana, merusak privasi mereka berdua. Dia menyembuhkan kakinya lalu segera pergi. Sukin segera setelah itu juga pergi dengan malu-malu. Pada malam hari, ada kecelakaan bus yang jatuh ke jurang. Seluruh tim segera dikerahkan ke lokasi. Setelah itu, semua orang dengan cepat mulai bekerja. Para dokter memberikan pertolongan pertama kepada pasien. Para petugas pemadam kebakaran dengan cepat menyelamatkan semua orang yang terjebak di bawah tebing. Ketika orang terakhir ditemukan, dia dalam kondisi kritis dan tidak bisa diangkat. Sukin mengajukan diri untuk turun, jadi Songyan hanya bisa setuju lalu pergi bersamanya ke bawah untuk menyelamatkan orang. Akhirnya dia berhasil menyelamatkan pria itu. Setelah itu kembali ke stasiun pemadam kebakaran. Sukin saat menjawab wawancara melihat Songyan berdiri bersama rekan kerjanya, lalu terdiam selama beberapa saat kemudian pergi. Dia memberitahu rekan kerjanya alasan dia menyukai Sukin. Setelah mendengarnya, dia merasa tidak nyaman karena mereka berdua saling menyukai tetapi terus berlarut-larut dan tidak mau bersama. Songyan setelah mendengarnya juga tidak tahu harus berkata apa, hanya diam dan tersenyum. Setelah itu, ketika Songyan pulang, Sukin sudah duduk menunggu di belakang mobil. Dia dengan cemburu memberi selamat kepadanya karena salah mengira dia punya pacar. Dia kemudian mendatanginya dan mengatakan bahwa suatu hari dia akan melupakannya lalu mencintai wanita lain, yang membuat Sukin merasa sangat tidak nyaman. Keesokan harinya, seluruh tim bersama seorang inspektur datang ke lokasi kebakaran untuk menyelidiki penyebabnya. Pemilik perusahaan juga dengan tergesa-gesa berlari untuk memeriksa situasi. Melihat inspektur memiliki beberapa bukti kejahatan dirinya, dia segera memanggil sekelompok bawahannya untuk datang menyerang dengan tujuan mengambil kembali bukti tersebut. Seluruh tim berusaha keras menahan dan melindungi inspektur. Tiba-tiba Songyan dan dua rekan setimnya berlari masuk dan mengalahkan mereka semua. Setiap penjahat dipukuli oleh seluruh tim
Tim dan diserahkan kepada polisi. Setelah bahaya, Song Yan datang bertanya kepada inspektur dan dicurigai telah menebak penyebab kebakaran. Pemilik perusahaan datang mengancam Song Yan bahwa dia kenal dengan Departemen Pemadam Kebakaran, jadi dia harus sedikit menaruh hormat. Tapi dia salah orang. Song Yan terus terang menyuruhnya untuk melaporkannya lalu pergi. Song Yan sedang berjalan ketika seorang penjahat yang dipukulinya masih berteriak. Sukin mengobati dia lalu menuangkan seluruh botol alkohol ke kakinya, membuatnya berteriak kesakitan. Dia bahkan mengancamnya, tetapi dia dengan tenang memberitahunya namanya, membuat Song Yan di belakangnya kagum dan tersenyum. Song Yan kemudian datang dan dengan perhatian mengingatkan Sukin untuk tidak mencari masalah dengan para penjahat itu. Setelah itu, melihat Song Yan dan Sukin berbicara lama, dia menunjukkan ekspresi tidak senang lalu duduk di mobil. Mulutnya berkata tidak peduli tetapi tanpa sadar melihat ke kaca spion. Melihat itu, Song Yan sengaja menggodanya agar dia mendengarnya, membuat Song Yan semakin kesal. Song Yan dan Jiang Yu kembali menemui kepala departemen dan mereka berdua langsung mengambil semua tanggung jawab. Tak disangka, mereka berdua tidak dihukum, malah dipuji habis-habisan oleh kepala departemen. Setelah itu mereka berdua keluar. Jiang Yu terus-menerus bertanya tentang Sukin kepada Song Yan. Selain itu, dia juga berfantasi bahwa Sukin menyukainya, membuat Song Yan yang mendengarnya tidak tahan lagi. Song Yan kemudian dengan lantang menegaskan bahwa dia menyukai Sukin, membuat Jiang Yu senang karena akhirnya dia bisa memahami Song Yan. Keesokan harinya, Song Yan membawa para rekrutan baru untuk bersaksi dalam kasus para penjahat yang menyerang mereka. Awalnya para penjahat masih sombong, tetapi setelah mendengar bahwa mereka akan dihukum penjara, mereka melihat para petugas pemadam kebakaran seolah melihat bodhisattva yang turun ke bumi, dengan patuh memohon ampunan mereka. Malam harinya semua orang duduk memberi makan kucing, melihat Jiang Yu dan Sukin berdekatan dan akrab. Song Yan langsung ikut campur merusak suasana mereka berdua. Setelah itu Song Yan berbicara bolak-balik dengan Sukin beberapa kalimat. Setelah berbicara beberapa saat, dia malah membuat Sukin salah paham dan menyalahkannya sehingga dia pergi dengan kesal. Keesokan harinya, Song Yan dan Jiang Yu sedang duduk di kamar. Sukin datang membawa beberapa dokumen lalu karena sangat haus langsung mengambil gelas air Song Yan dan meminumnya, membuat kedua pria itu menatap dengan bingung. Dia malu ketika Song Yan mengatakan itu gelasnya lalu dia mengambilnya kembali dan langsung meminumnya. Jiang Yu melihat itu tidak tahan dan berniat mengatakan sesuatu tetapi dia dengan sopan mengalihkan pembicaraan. Untuk mengurangi kerinduan rumah semua orang di stasiun pemadam kebakaran, stasiun telah menghubungi keluarga semua orang untuk meminta mereka memasak makanan dan mengirimkannya kepada para prajurit yang mengejutkan semua orang. Hari itu semua orang makan dengan gembira. Song Yan dan Sukin di luar juga ikut senang melihatnya. Setelah beberapa saat berbicara, dia mengatakan dia merindukan semangat antusiasnya di masa lalu, yang membuat hatinya gembira dan bahagia. Sore harinya Tim kembali mendapat tugas baru. Tim dengan cepat tiba di lokasi untuk menyelamatkan seorang pria yang terjebak di rumahnya. Setelah itu mereka membawa pria itu ke tempat tidur lalu membiarkan tim medis masuk untuk diagnosis. Sukin menemukan dia memiliki gejala serius sehingga ingin membawanya ke rumah sakit tetapi dia langsung menolak. Dia bahkan mengusir semua orang karena tidak ingin mengeluarkan uang untuk pemeriksaan medis. Dia bersikeras mendobrak pintu karena korban di dalam sudah dalam kondisi kritis. Setelah itu Sukin kembali ke rumah sakit menjelaskan situasinya kepada kepala departemen, lalu keluarga pria itu datang untuk menanyai Sukin dan bahkan mengundang wartawan. Song yang kebetulan datang ke rumah sakit melihat itu, langsung pergi untuk menjelaskan situasi saat itu kepada mereka untuk membantu Sukin. Dia ditanyai oleh wartawan itu lalu langsung membantah, membuat wartawan itu diam. Saat kembali ke stasiun pemadam kebakaran, Song Yan memberinya akuarium kecil yang membuatnya sangat senang. Dia juga memberinya kura-kura dan memarahinya dengan nada sayang yang membuatnya senang. Malam itu, dia dan anjing peliharaannya mempermainkan kura-kura yang dia berikan kepadanya. Keesokan harinya, kakak Sukin membawanya ke supermarket dan secara kebetulan bertemu Song Yan di sana juga. Dia mengkritik Song Yan dan menyindir Song Yan sebagai sampah, yang membuatnya kesal. Setelah itu, dia segera memanggil Sukin kembali ke stasiun pemadam kebakaran. Keesokan harinya, Song Yan mengetahui bahwa ada anggota keluarga dokter yang mengajukan keluhan ke rumah sakit. Dia segera tahu bahwa itu ulah ibu Sukin. Sore harinya, dia segera mengundangnya untuk bertemu. Dia juga berterima kasih padanya atas semua yang telah dia lakukan yang membantunya menjadi dewasa seperti sekarang. Dia mengejeknya dan dia tidak tinggal diam. Dia segera memprovokasi untuk menghadapinya. Dia menuntutnya untuk menjauhi Sukin, tetapi dia ingin membuatnya kesal. Jadi dia tidak akan mudah setuju. Song Yan menunjukkan ekspresi jijik padanya lalu pergi. Di stasiun pemadam kebakaran, beberapa perawat yang penasaran ingin mencoba menyemprotkan selang pemadam kebakaran, menyebabkan Sukin yang berdiri di sampingnya basah kuyup.
Ayo, Song Yan di belakangnya menunjukkan ekspresi khawatir pada Sukin. Kemudian dia memberinya pakaian kering dan dengan penuh perhatian mengeringkan rambut Sukin ketika dia kesulitan mengeringkannya dengan benar. Dia teringat masa lalu dan menanyakan kepadanya tentang kegagalannya dalam ujian masuk universitas. Dia masih menjawab dengan samar seolah ingin menyembunyikan sesuatu darinya. Dia terus bertanya padanya tentang masa lalu setelah 10 tahun dia pergi. Wajahnya menjadi sedih, dia ingin menanyakan padanya hubungan mereka sebenarnya seperti apa, tetapi dia hanya mendapatkan pertanyaan darinya. Dia pikir dia ingin memperjelas statusnya sebagai teman atau kekasih sehingga dia ingin tahu tentang masa lalunya. Dia tidak mengerti mengapa mereka berdua sekarang menemui jalan buntu seperti itu, tetapi dia malah mengatakan mungkin tidak bertemu akan menyelesaikan segalanya. Sukin terkejut dengan jawabannya. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak ingin bertemu dengannya lagi dan secara tidak sengaja salah paham hadiah yang diberikannya sebagai hadiah perpisahan untuknya. Dia dengan sedih menerimanya lalu pergi, meninggalkan Song Yan yang kesakitan karena harus mengucapkan kata-kata kejam tadi. Saat makan malam perpisahan, Sukin mengkritik orang-orang yang mencintai profesinya, membuat Song Yan kesal dan memanggilnya keluar untuk memarahinya karena tidak menghargai profesi. Menganggap rendah orang-orang yang mencintai profesi seperti dirinya adalah orang bodoh yang hanya memimpikan tindakan heroik dirinya. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal padanya, meninggalkannya berdiri menatap punggungnya yang menjauh. Dia tidak mengerti bahwa semua yang dia katakan adalah karena dia ingin dia menjauh dari bahaya dan tidak menganggap pekerjaan sebagai tanggung jawab di pundaknya. Setelah itu, dia berkeliling melihat-lihat dan menyentuh untuk terakhir kalinya, bahkan duduk di posisi Song Yan di truk pemadam kebakaran. Tiba-tiba dia menemukan korek api dengan gambarnya tercetak di atasnya. Dia bahagia menyadari bahwa selama 10 tahun ini, dia tidak pernah melupakan perasaannya padanya. Kembali ke masa lalu, ketika Song Yan masih menjadi agen khusus nasional, dalam sebuah misi dia tertembak dan terluka oleh musuh. Untungnya, berkat korek api itu, nyawanya terselamatkan, itulah alasan dia selalu membawanya. Kembali ke masa kini, Song Yan duduk termenung di kamar ketika Jiang Yu datang dan berbicara tentang membantu Sukin, yang membuatnya marah sehingga dia mematikan lampu untuk tidur, tetapi orang ini masih berpura-pura, yang membuatnya semakin marah. Sehari setelah itu, Sukin pergi kencan buta dengan seorang pria tampan tetapi hatinya sama sekali tidak bahagia. Meskipun pria itu tampan dan kaya, dia terlalu banyak bicara sehingga Sukin menolaknya dan pergi. Siang hari di stasiun pemadam kebakaran, Jiang Yu masih menyesal karena para perawat pergi. Dia tetap optimis dengan pencapaiannya ini sehingga Song Yan pun harus mengakui. Melihat Song Yan menyindirnya, dia segera menyebut Sukin untuk menggoda Song Yan. Dia kesal dan menendangnya dengan keras lalu pergi. Di sisi lain, Sukin bertanya kepada rekan kerjanya apa itu mencintai profesi. Dia perlahan mengerti tetapi tidak terlalu setuju dengan pendapat rekan kerjanya itu. Song Yan di stasiun telepon Sukin tetapi ragu-ragu tidak tahu harus berkata apa. Hanya bisa beralasan salah sambung. Dia melihat melalui hatinya dan langsung mengungkapkannya, membuatnya malu dan tergagap. Setelah beberapa pertanyaan sederhana, dia langsung menutup telepon dengan menyesal. Sukin setelah operasi, dia pergi mencari kepala departemen. Dia mengajarinya beberapa hal dasar tentang kepercayaan dan cinta terhadap profesi yang selama ini dia salah pahami. Keesokan harinya rumah sakit mengadakan latihan pemadam kebakaran. Sukin adalah orang yang terpilih untuk memerankan dokter yang terjebak di dalam. Dia duduk di kamar menunggu sangat lama sampai Song Yan menemukannya. Saat keduanya berbicara, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang mengguncang seluruh rumah sakit. Dia menggendongnya keluar dari ruang obat lalu terus berlari untuk menyelamatkan orang. Segera setelah itu, seluruh tim pemadam kebakaran dengan cepat berangkat menuju pusat gempa. Selanjutnya, di rumah sakit, semua orang juga bergegas untuk membantu penyelamatan. Di sisi lain, karena tanah longsor tidak bisa dilewati, semua anggota tim pemadam kebakaran harus berlari untuk menyelamatkan warga yang terjebak. Semua orang berusaha keras menyelamatkan mereka yang terjebak di reruntuhan. Tim medis juga dengan cepat tiba untuk memberikan pertolongan pertama kepada para korban. Semua orang bekerja sama untuk mencari selama lebih dari 10 jam. Song Yan menyuruh rekan-rekannya untuk beristirahat tetapi salah satu rekan timnya masih terus bekerja. Dia pergi untuk menghentikannya dan mengetahui bahwa rumah rekan timnya juga runtuh. Dia segera memanggil tim lain untuk mencari dan tiba-tiba terjadi gempa susulan. Untungnya mereka berdua berhasil melarikan diri tepat waktu. Setelah itu, seluruh tim pemadam kebakaran dan tim medis bekerja keras siang dan malam hingga larut malam. Lalu seluruh tim pemadam kebakaran beristirahat. Song Yan pergi menghibur rekan timnya agar dia tidak terlalu khawatir. Baru setelah itu dia makan. Sukin baru saja kembali untuk beristirahat ketika Walkie-talkie melaporkan ada orang yang membutuhkan pertolongan pertama. Jadi dia dan dua rekan kerjanya segera pergi ke tempat kejadian. Di sisi lain, para pemadam kebakaran masih berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan orang-orang dari reruntuhan. Song Yan dan rekan-rekannya mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk memindahkan puing-puing besar,
membuat Sukin di bawah sangat khawatir. Akhirnya, seluruh tim berhasil menyelamatkan seorang wanita. Sayangnya, seorang wanita lain meninggal dunia, tetapi Sukin yang berbakat berhasil menyelamatkan bayi di dalam dirinya, membuat semua orang yang hadir gembira dan bahagia. Setelah menyelamatkan bayi baru lahir itu, Sukin duduk lelah menjahit kembali luka operasi wanita yang meninggal itu. Setelah itu, Sukin dan Songyan berjalan keluar. Tiba-tiba dia muntah terus-menerus karena kelelahan. Sukin buru-buru berlari mengambil makanan dan minuman untuknya lalu menyuruhnya untuk makan dan minum serta beristirahat yang cukup. Dia tanpa sadar tersenyum bahagia melihat penampilan kuatnya saat ini. Setelah sekian lama, Sukin sedang membantu orang mengobati korban ketika seorang pemadam kebakaran datang memberitahunya tentang keadaan Songyan. Dia dengan cemas berlari untuk memeriksanya tetapi melihatnya berbaring di mobil. Jadi dia hanya diam-diam memandangnya sebentar lalu segera pergi. Setelah itu, pemadam kebakaran datang membangunkannya dan keduanya melanjutkan pencarian. Seluruh tim sedang menyelamatkan orang di panti jompo ketika tiba-tiba gedung itu runtuh. Semua orang sudah lari keluar tetapi menemukan Song yang tidak ada. Semua orang buru-buru mencarinya. Di rumah sakit darurat, Sukin terkejut mendengar kabar tentang seorang pemadam kebakaran yang terkubur di reruntuhan. Dia memiliki firasat buruk dan segera mengikutinya ke sana. Setelah beberapa saat mencari, semua orang menemukan posisi Songyan. Sukin mendekat untuk bertanya kepada semua orang, tetapi tidak melihat Songyan. Dia menyadari dan mendesak semua orang, tetapi semua orang diam tidak mengatakan apa-apa. Lalu Jiang Yu menunjuk ke bawah, membuatnya sakit hati dan menangis. Dia bersikeras untuk turun tetapi Jiang Yu tidak mengizinkannya mengambil risiko hidupnya seperti itu. Dia menangis mengatakan bahwa Songyan adalah hidupnya, membuat Jiang Yu tidak punya pilihan selain setuju. Dia turun dan dengan sakit hati melihat orang yang dicintainya terbaring di sana. Seorang rekan perawat menelepon Sukin karena ada pasien parah sehingga dia harus naik lalu kembali untuk memberikan pertolongan pertama. Beberapa saat kemudian, dua pemadam kebakaran turun untuk memotong batang besi dari perut Songyan lalu berhasil mengangkatnya keluar dari reruntuhan. Setelah itu, dia dengan cepat dibawa ke ambulans dan pergi. Di rumah sakit darurat, Sukin setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia segera berlari mencari Songyan yang sedang dioperasi di dalam. Dia duduk menunggu di luar ruang operasi sangat lama. Keesokan harinya Sukin menyelesaikan operasinya dan segera berlari mencari Songyan. Di dalam ruang operasi, dua dokter menggotong tanduk keluar, membuatnya menangis karena takut orang di bawah kain itu adalah dia. Setelah mengangkat kain itu, dia merasa lega karena itu bukan Songyan. Di sisi lain, Songyan telah dibawa ke ruang pemulihan. Sukin yang melihatnya dari luar merasa sedikit lebih tenang. Dia berniat pergi tetapi karena terlalu lelah, dia pingsan di sana. Sukin terbangun dan melihat Songyan berbaring di sampingnya. Lalu dia menarik ranjangnya ke sampingnya dan menyelimutinya. Akhirnya Songyan terbangun, membuatnya sangat bahagia melihat orang yang dicintainya telah pulih. Keesokan harinya Sukin pergi merawat Songyan. Dia terbangun lalu dimarahi olehnya karena tidak memperhatikan keselamatan. Keduanya sedang berbicara ketika rekan tim lamanya dari pasukan khusus datang mencarinya. Dia melihat Sukin di dalam lalu bergegas menyapa adik ipar, membuat Songyan merasa malu. Dia pun pergi lebih dulu agar keduanya bisa berbicara. Setelah menyapa sebentar, dia memberikan proyek itu dan meninggalkan nomor telepon lalu pergi melanjutkan tugas. Semua orang di tim datang mengunjungi Songyan. Mereka bahkan menceritakan kepadanya bahwa ketika dia berada di bawah runtuhan, Sukin mempertaruhkan nyawanya untuk turut bersamanya. Dia juga tidak berhenti menangis sepanjang waktu bersamanya di bawah runtuhan, membuatnya termenung. Sampai malam ketika dia keluar, dia masih melihatnya duduk di depan kamar rawatnya. Dia diam-diam mendekat dan memandangnya. Setelah itu, mereka berdua berjalan-jalan bersama. Keduanya duduk dan berbicara panjang lebar. Dia mengembalikan korek apinya. Keduanya saling pandang tanpa tahu harus berkata apa. Ketika Sukin pergi menjalankan tugas, dia baru mengundangnya untuk bertemu setelah dia kembali lalu pergi melanjutkan tugasnya. Setelah menyelesaikan tugas, semua orang dari tim pemadam kebakaran dan tim medis kembali dengan penuh kemenangan. Songyan melemparkan sebatang bunga kepada Sukin sebagai salam perpisahan lalu pergi dengan gembira. Sukin di dalam mobil digoda oleh rekan-rekannya dan hanya bisa malu-malu memeluk erat bunga yang diberikannya. Ketika kembali, Sukin mengajaknya berkencan lalu mereka berdua naik kereta bawah tanah ke bioskop. Di kereta, karena terlalu ramai, dia harus menopang tangannya ke pintu kereta agar orang-orang tidak mendorong Sukin. Di bioskop, mereka berdua terlalu sibuk saling memandang sehingga tidak memperhatikan film sama sekali. Sampai wajah mereka berdua mendekat, tawa orang-orang di sekitar merusak suasana di antara mereka berdua. Untungnya ada orang yang menyela, kalau tidak mereka akan makan nasi sampai ke pori-pori. Setelah mereka berdua kembali, Sukin mengundangnya untuk makan di rumahnya,
jadi mereka berdua pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan dan memasak. Mereka berdua memasak bersama, tetapi satu-satunya tugasnya hanyalah berdiri dan melihat. Keduanya duduk makan di bawah cahaya lilin yang berkelip, kemudian dia membersihkan dan mengucapkan selamat tinggal padanya, meninggalkannya di ruangan kosong. Di dalam kamar, dia tidak tahan kesepian dan segera berlari mencari Song Yan. Tiba-tiba dia muncul di belakangnya, mengungkapkan seluruh isi hatinya padanya. Saat ini, Sukin tidak punya apa-apa lagi untuk disembunyikan. Dia berlari memeluk Song Yan, setuju untuk bersamanya. Dan kemudian, apa yang harus terjadi pun terjadi. Di tengah malam musim dingin yang dingin, keduanya saling berpelukan di ruangan itu sampai lilin hampir habis. Mereka masih belum selesai. Sampai keesokan paginya, keduanya masih bahagia dan gembira sampai sarapan. Ketika dia mengatakan akan menemui rekan kerjanya di sore hari, Sukin langsung cemburu. Melihat kekasihnya seperti itu, dia memberinya ciuman tambahan untuk membuktikan perasaannya, membuatnya jauh lebih tenang. Di rumah sakit, Sukin dipuji dan dihargai oleh seluruh rumah sakit. Dia diberikan medali oleh kepala departemen dan juga mengakui dedikasinya setelah misi bantuan ini. Keesokan harinya kembali ke rumah, Song Yan makan bersama bibi dan adik perempuannya. Dia memberitahu mereka berdua bahwa dia dan Sukin sudah saling mencintai, membuat mereka berdua terkejut. Adik perempuannya sedikit tidak rela tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Malam itu Sukin merasa sangat merindukan Song Yan sehingga dia memanggilnya untuk datang. Ketika dia tiba, dia bahkan bermain-main dan memaksanya mengatakan dia merindukannya. Setelah itu, dia membawakannya beberapa perlengkapan keamanan untuk dipasang di mobilnya dan dengan cermat membimbingnya cara menggunakan setiap barang. Setelah naik lift, dia bahkan sengaja bertanya tentang pertemuannya dengan rekan kerjanya, memberinya kesempatan untuk menggodanya lagi. Dia segera merajuk, beralasan harus memeriksa rekam medis sepanjang malam, sehingga dia dengan santai mengucapkan selamat tinggal padanya. Sukin naik ke kamarnya masih kesal karena Song Yan tidak mengerti maksudnya. Dia bahkan melemparkan sepasang sandal yang telah dia siapkan untuknya. Kemudian bel pintu berbunyi. Begitu dia membuka pintu, Song Yan sudah selesai dan memeluk Sukin. Dia merajuk karena digoda olehnya, lalu menendangnya sekali untuk melampiaskan kekesalannya. Dia tidak memberinya kesempatan untuk mengatakan apapun, lalu menciumnya dengan penuh gairah. Malam itu, keduanya kembali bercinta sampai kelelahan di tempat tidur. Mereka berdua saling mencurahkan isi hati tentang masa depan untuk waktu yang lama lalu, dengan bahagia saling berpelukan dan tidur. Keesokan paginya, dia teringat bekas luka di bahunya yang terlihat seperti lubang peluru, lalu segera berlari untuk bertanya. Dia langsung menyangkalnya dan beralasan itu karena kaca untuk mengalihkan perhatiannya lalu mengantarnya pergi bekerja. Sukin tiba di rumah sakit dan langsung ketahuan oleh rekan-rekannya bahwa suasana hatinya terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Siang hari, Sukin makan siang bersama Song Yan di pusat perbelanjaan. Teman prianya datang dan kebetulan melihat Sukin duduk bersama Song Yan sehingga dia datang menyapa, membuatnya terkejut. Dia juga tidak lupa mengingatkannya tentang insiden mabuk dan merusak rumah Song yang beberapa waktu lalu. Ketika dia pergi, dia sempat ingin menelepon kembali seolah ada yang ingin dia katakan, tetapi dia mengerti maksudnya, sehingga Sukin merasa sangat tenang. Malam itu, mereka berdua hendak pergi keluar ketika kakak laki-laki Sukin memergoki mereka. Dia pun naik ke atas, membiarkan kedua pria itu berbicara seperti dua laki-laki. Kakak laki-lakinya memarahi Song Yan karena tidak pantas untuknya lalu memaksanya untuk menjauh darinya. Song Yan juga tidak mau kalah, dia menyalahkan kakak laki-laki itu dan keluarganya yang tidak mengerti apa-apa tentang Sukin. Keluarga mereka menganggapnya seperti pion yang bisa digunakan sesuka hati, tetapi dia tidak bisa melindungi Sukin. Song Yan menyalahkan ketidakmampuan kakak laki-laki itu, membuatnya terlihat buruk karena kena sasaran. Dia mendengarkan omelan Song Yan, kemudian dia mengusir kakak laki-laki Sukin pulang dan meminta dia serta keluarganya untuk tidak mengganggu Sukin lagi. Setelah itu, Song Yan naik ke kamar Sukin, dia mendorongnya ke pintu lalu dengan kuat menggendongnya untuk melanjutkan urusan besar. Keesokan paginya, Song Yan bangun pagi menyiapkan sarapan untuknya. Dia sedih karena tahu dia akan pergi bekerja, jadi dia menghiburnya dengan mengatakan dia akan kembali akhir pekan agar dia tidak terlalu sedih. Ibu angkat Sukin saat itu menelepon untuk memarahinya karena sudah lebih dari sebulan tidak pulang lalu memaksanya untuk segera pulang malam itu, membuatnya tidak berdaya dan hanya bisa menurutinya. Di hari itu, terjadi kecelakaan di jalan. Sukin datang untuk memberikan pertolongan pertama pada korban lalu mengetahui bahwa ada seorang gadis pemberani yang berlari menyelamatkan semua orang. Gadis itu kebetulan adalah adik perempuan Song Yan. Menggantikan Sukin di sana, gadis itu segera datang menyapa kakak iparnya, membuat Sukin terkejut karena sebelumnya gadis itu sangat membencinya, dan juga malu ketika mendengar gadis itu memanggilnya kakak ipar. Setelah itu gadis itu bahkan berinisiatif meminta maaf kepada Sukin tentang masa lalu. Dia melihat baju gadis itu rusak lalu ingin membawanya untuk mengambil baju lain tetapi karena tidak ingin mengganggu Sukin,
gadis itu langsung menolak lalu mengucapkan selamat tinggal padanya. Sore harinya di rumah, Song Yan menelepon Sukin, sementara adik perempuannya menguping di luar. Gadis itu masuk untuk menggodanya dan langsung diberi pelajaran olehnya lalu diusir keluar. Dia tidak lupa memamerkan pekerjaannya kepada kakaknya, yang membuatnya terperangkap. Dia ingin memberitahu bibinya tetapi melihat gadis itu memohon dengan sungguh-sungguh dan bahkan berjanji akan membelikan tas baru untuk kakak iparnya, barulah dia memaafkannya. Gadis itu yang terperangkap olehnya seperti pembantu, hanya bisa menahan diri untuk memijat kaki dan bahu kakaknya. Sukin kembali ke rumah untuk makan bersama orang tua angkatnya. Saat makan malam, dia memberitahu orang tuanya bahwa dia telah mencintai Song Yan. Wajah ibunya langsung berubah pucat ketika mendengar nama Song Yan. Dia dengan tegas menentang hubungannya dengan Song Yan. Ayahnya juga ikut menentang, tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa meninggalkan rumahnya untuk berada di samping orang yang dicintainya. Song Yan di rumah juga sedang mendengarkan paman mau berbicara tentang ketakutan mereka berdua bahwa Sukin tidak akan bisa melewati rintangan keluarganya dan meninggalkannya. Tetapi Song Yan sangat percaya padanya sehingga dia segera menghibur pamannya. Setelah itu Sukin menelepon. Dia segera berlari ke tempatnya lalu memeluk Sukin dengan erat untuk menghiburnya, lalu membawanya pulang ke rumahnya. Sukin di sini disambut dengan hangat oleh keluarga, membuatnya senang seperti hidup kembali. Keesokan harinya dia pergi ke rumah lamanya untuk membersihkan barang-barang di sana lalu mereka berdua pergi memilih tempat tidur, tetapi karena waktu pengiriman terlalu lama, dia segera memanggil 4 rekan timnya untuk membantu mengangkut tempat tidur pulang. Keempat orang itu terkejut melihat Sukin di sana tetapi dengan cepat mengerti bahwa Song Yan dan Sukin telah bersama. Keempatnya dengan berani menyapa kakak ipar, membuat Sukin sedikit malu, lalu Sukin pulang membantu Song Yan membersihkan, tetapi dia bersikeras menyuruhnya duduk dan melihat agar dia yang melakukan semuanya. Dia dengan bahagia memandangi orang yang dicintainya lalu teringat kata-katanya di masa lalu yang hingga kini tidak berubah. Dia tetap mencintainya sepenuh hati. Malam itu ia harus kembali ke tim pemadam kebakaran, jadi Sukin keluar untuk mengantarnya. Keduanya berlama-lama tidak ingin berpisah. Song Yan dengan lembut mengingatkannya, takut ia tidak akan terbiasa tinggal di sana, lalu kembali untuk menciumnya sebagai perpisahan. Merasa belum cukup, Sukin menariknya kembali untuk ciuman lagi sebelum membiarkannya pergi. Malam itu di rumah, Sukin duduk mengamati bintang-bintang ketika Song Yan menelepon karena sangat merindukannya. Keduanya berbicara lama sebelum akhirnya tidur. Keesokan paginya, saat Sukin bergegas pergi bekerja, kakaknya muncul. Kali ini ia tidak terlalu menghakimi, juga tidak menentang atau menyetujui hubungannya. Ia hanya membiarkan Sukin melihat sendiri seberapa besar kebahagiaan yang bisa ia dapatkan. Ia memohon Song Yan untuk berbicara dengan ibunya meskipun ia tahu itu tidak mungkin. Song Yan menolak karena ia cemburu pada kebahagiaan Sukin. Kemudian, Sukin mengirim pesan, berharap Song Yan segera menemukan kebahagiaannya sendiri. Keesokan harinya di stasiun pemadam kebakaran, Song Yan menyemangati rekan-rekannya dan mengantar mereka pergi untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemadam kebakaran. Setelah itu, Song Yan menelepon mantan komandannya dan membual bahwa timnya telah memenangkan hadiah pertama dalam kompetisi tersebut. Keduanya berbicara dengan gembira untuk waktu yang lama. Kembali ke kamarnya, Song Yan untuk pertama kalinya mengajak Jiang Yu bermain catur, mengejutkannya karena ini adalah pertama kalinya dan membuat Jiang Yu sangat senang. Keesokan harinya Sukin kembali ke pekerjaannya yang sibuk. Di rumah sakit, Song Yan juga sibuk dengan tugas hariannya. Baru setelah pulang kerja Sukin punya waktu untuk menelepon Song Yan, tetapi belum sempat berbicara ia sudah harus menutup telepon karena Song Yan punya tugas lain. Baru pada malam hari ia sempat mengirim pesan kepada Sukin, tetapi Sukin sudah tidur pulas sejak lama. Keesokan harinya setelah pulang kerja, Sukin sekarang hanya bisa naik kereta bawah tanah untuk pulang ke rumah. Keesokan harinya Sukin berlari untuk memberikan obat orang tuanya kepada kakak angkatnya. Ia menanyakan beberapa hal kepadanya. Ketika mengetahui Sukin hidup sedikit sulit, ia memarahinya, tetapi Sukin tetap meyakinkannya bahwa hidupnya saat ini baik-baik saja. Akhir pekan Song Yan pulang ke rumah dan mendekorasi ulang rumah agar Sukin merasa senyaman mungkin. Sore harinya, Sukin dan ibunya pergi berbelanja. Song Yan dan adiknya juga datang untuk membeli barang-barang untuk kekasihnya. Saat pulang, ibunya mengatur seorang pria tampan untuk kencan buta mengantar mereka berdua pulang, dan secara kebetulan Song Yan dan adiknya juga keluar. Adik Song Yan melihatnya dan segera menghampiri untuk mempertanyakan ada apa ini. Kali ini Sukin dengan berani mengakui kepada ibunya bahwa pria yang ia cintai adalah Song Yan, membuat ibunya marah tak bisa berkata-kata. Setelah ibunya pergi, keduanya berpelukan erat. Song Yan bahagia dengan tindakan Sukin barusan. Keduanya berciuman sementara adik perempuan Song Yan yang berdiri di samping terus makan. Bahkan ketika ia mencoba menghentikan mereka, keduanya mengabaikannya. Keesokan paginya, Song Yan kembali ke stasiun pemadam kebakaran dan segera menelepon Sukin untuk menanyakan kabarnya. Lalu Sukin memulai rutinitas kerja hariannya yang baru. Sore harinya,
seluruh tim berangkat untuk memadamkan api di kota. Ketika api seolah-olah sudah terkendali, tiba-tiba sebuah ledakan melontarkan Jiang Yu jauh, membuat seluruh tim khawatir. Beruntung ia tetap selamat. Pemandangan beralih ke pagi itu di rumah sakit, di mana ada seorang ibu dan anak laki-lakinya mengancam dokter untuk melompat dari gedung demi menuntut kompensasi. Ternyata istrinya meninggal dunia dalam operasi dokter yang tanpa diketahui penyebabnya, sehingga ibu dan anak ini menyalahkan pihak rumah sakit sepenuhnya. Semua orang berusaha membujuk, tetapi ibu dan anak ini sangat keras kepala. Sukin dengan berani maju untuk menjelaskan dan mengucapkan kata-kata yang memprovokasi suami. Ia beralih dari mengancam menjadi marah dan menyerbu untuk menyerang Sukin. Memanfaatkan kesempatan itu, tim pemadam kebakaran menyerbu untuk mengendalikan ibu dan anak ini dan menjaga mereka tetap aman. Kepala rumah sakit dengan cemas menyalahkan Sukin yang terlalu gegabah. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ia tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Untungnya, tindakan Sukin barusan telah menyelamatkan 2 nyawa, jadi kepala rumah sakit mengabaikannya dan tidak menyelidikinya lebih lanjut. Malam itu, Sukin sangat khawatir akan keselamatan Song Yan sehingga ia tidak bisa tidur. Ia teringat kembali pada insiden di masa lalu ketika orang tuanya meninggal dunia dalam kebakaran rumah, dan ia hanya bisa melihat mereka pergi tanpa daya. Untungnya, pemadam kebakaran tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Sukin. Sukin menelepon kekasihnya untuk mengungkapkan kerinduannya. Song Yan berjanji akan mengambil cuti 2 hari minggu ini untuk menemuinya. Ia juga menasihati Sukin untuk menjaga kesehatannya. Keesokan paginya, Jiang Yu duduk menonton video insiden hari itu ketika Song Yan sangat mengkhawatirkannya. Ia sangat tersentuh oleh kasih sayang rekan-rekannya. Semakin bawahannya menggodanya, semakin ia menangis. Itu sungguh menyakitkan. Pemandangan beralih ke sebuah pabrik kimia di mana terjadi kebocoran bahan kimia yang sangat berbahaya. Beberapa pekerja telah terpapar dan dalam kondisi kritis, sehingga tim penyelamat harus segera melakukan dekontaminasi. Setelah ruang dekontaminasi didirikan, para prajurit memasukkan robot penjelajah untuk memeriksa situasi. Song Yan dan rekan lainnya mengenakan pelindung kepala dan masuk ke dalam untuk menutup katup gas beracun tersebut. Setelah beberapa saat mencari, mereka akhirnya menemukan katup gas dan berhasil menutupnya. Namun kebocoran masih terjadi karena pipa yang bocor, tetapi Song Yan dengan cepat menyadarinya. Ia menggunakan kunci pas dan berhasil mengunci bagian yang bocor itu. Setelah keluar, prosedur dekontaminasi dilakukan dan misi penanganan berhasil. Namun Song Yan merasa lelah dan pusing. Ternyata pakaian pelindungnya robek saat bertugas, menyebabkan keracunan sianida. Sukin di rumah sakit menerima kabar ada pasien keracunan tambahan dan sangat khawatir karena tingkat keracunan berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Ia bergegas lari dan terkejut menyadari itu adalah Song Yan. Setelah upaya pertolongan pertama yang melibatkan kejut listrik jantung, Song Yan berhasil disadarkan kembali. Namun, proses detoksifikasi dalam darah Song Yan masih harus dilakukan, sehingga para dokter berkumpul untuk menganalisis. Keesokan paginya, Song Yan sudah sadar. Untungnya, hasil analisis menunjukkan ia baik-baik saja, tetapi Sukin sangat marah karena ia telah membahayakan dirinya sendiri. Ia tidak peduli apa yang dilakukan Song Yan, ia hanya ingin Song Yan kembali ke rumah dengan selamat karena sekarang ia benar-benar sangat mencintai dan tidak ingin kehilangannya. Song Yan memeluk kekasihnya dan menghiburnya. Pemandangan beralih ke malam itu, Song Yan pulang ke rumah untuk makan malam bersama Paman Mo. Mo dengan cemas mengingatkan Song Yan dan tanpa sengaja menyebut ibunya, yang membuatnya cukup sedih. Song Yan beralasan akan menjemput Sukin untuk pergi. Sukin pulang kerja dan melihat Song Yan sudah menunggunya di ujung gang. Keduanya segera berpelukan erat dengan banyak emosi campur aduk karena insiden yang baru saja terjadi. Di dalam rumah, Yan Chen melihat seluruh pertengkaran antara ibunya dan Sukin. Ia melihat apa yang telah dilakukan ibunya terhadap Song Yan selama bertahun-tahun sehingga ia pergi dengan kecewa. Sukin di sisi ini duduk di depan rumah Song Yan. Song Yan bergegas pulang mencarinya. Ketika melihat Song Yan, ia memeluknya, menangis sedih karena luka yang telah diderita Song Yan selama bertahun-tahun. Song Yan memeluk dan menghibur kekasihnya. Setelah itu, keduanya kembali ke rumah. Yan Chen saat itu pergi ke bar dengan sedih. Pelayan melihatnya datang dan langsung menelepon Ye Zi karena ia telah dimintai bantuan sebelumnya. Ye Zi dengan cepat pergi menemui Yan Chen yang sedang duduk sendirian di dalam kamar. Di dalam kamar, ia merasa sakit hati dan terus minum. Ye Zi juga tidak menyembunyikan perasaannya dan memberitahunya bahwa ia menyukainya. Yan Chen langsung menyadari bahwa Ye Zi mendekatinya karena uangnya, jadi ia mengungkapkannya dan mengusirnya. Ye Zi sakit hati karena disalahpahami dan menyadari bahwa selama ini Yan Chen hanya mempermainkannya. Ia keluar dan jatuh dalam kesedihan, lalu kemudian berubah menjadi kebencian. Ia masuk kembali ke kamar tempat Yan Chen berbaring sendirian, menyiapkan jebakan.
ia masuk dan berkelahi sepanjang malam hingga wajahnya memar. Ia hendak mengirim pesan pemerasan kepada Ibu Yan Chen, tetapi Yan Chen terbangun dan menghentikannya. Yan Chen tidak mabuk, jadi ia tahu semua yang Yezi lakukan dan bahkan menantangnya untuk melaporkan ke polisi. Setelah itu, Yan Chen langsung ditangkap, membuat seluruh keluarganya panik. Keesokan paginya, Song Yan dan Sukin bergegas ke kantor polisi setelah mendengar kabar itu. Di luar, Song Yan berbicara dengan teman Sukin. Ia menunjukkan kepada Song Yan rekaman kejadian oleh saksi, tetapi orang itu tidak dapat ditemukan. Song Yan langsung mengenalinya. Jadi, ia segera pergi. Ia pergi menemui adiknya untuk menanyakan kejadian yang sebenarnya. Ia tahu adiknya pasti memegang bukti penting. Song Yan membujuknya untuk menyerahkan bukti. Gadis itu masih sangat membenci keluarga Yan Chen karena apa yang telah mereka lakukan pada keluarganya, sehingga ia bersikeras menolak. Song Yan berbicara dan menasihatinya beberapa saat, membuat gadis itu luluh. Ia akhirnya setuju untuk menyerahkan bukti. Namun sebelum menyerahkan bukti, ia memanggil orang tua Yan Chen ke rumah. Ia menyuruh keduanya berlutut dan memohon, persis seperti cara mereka menyuruh ayahnya berlutut dan memohon di masa lalu. Ketika Ibu Sukin hendak berlutut, gadis itu luluh karena Sukin, jadi ia menyuruhnya berhenti. Setelah itu, ia setuju untuk menyerahkan bukti, berhasil membersihkan nama Yan Chen. Setelah kasus kakak laki-laki Sukin jelas, ia juga dibebaskan. Sukin mengkhawatirkan kakaknya, tetapi ia menenangkannya dan menyuruhnya pulang duluan. Setelah itu, ia pergi menemui Yezi sendirian. Ketika Sukin keluar, ia bertemu Song Yan, ia menangis dan memeluknya. Song Yan menghiburnya dan mengantarkannya pulang. Di rumah sakit, Sukin melihat ibu angkatnya dirawat di rumah sakit tetapi ia hanya bisa berdiri di luar memandanginya dari jauh. Ia berbicara dengan kakaknya di atap. Kakaknya akhirnya mengakui hubungannya dengan Song Yan karena pada akhirnya, hanya Song Yan yang paling mencintainya. Keesokan harinya Sukin pergi menemui ayahnya. Ayahnya memberitahunya betapa besar cinta ibunya kepadanya, tetapi Sukin sama sekali tidak percaya pada cinta ibunya kepadanya. Ia tetap tidak bisa memaafkan orang tuanya karena mereka telah melukai Song Yan terlalu dalam. Ayahnya hanya bisa pasrah dan dia menerima semua kesalahannya. Setelah itu, saat pulang, ayahnya berpesan kepadanya jika sudah menentukan tanggal pernikahan, beritahukan padanya. Sukin dan Song Yan pulang ke rumah melihat hujan turun, teringat semua kenangan bahagia mereka di masa lalu. Keesokan harinya, seluruh keluarga bersama-sama memperbaiki atap rumah paman dan bibinya. Sukin ingin membantu tetapi Song Yan hanya menyuruhnya melihat. Keesokan harinya Song Yan menggendong Sukin pulang. Tiba-tiba keduanya bertemu ayah Sukin berdiri di luar. Setelah itu, keduanya membawa ayahnya masuk ke dalam rumah yang mengejutkan seluruh keluarga. Dalam hidangan, ayah angkat Sukin datang untuk berdiskusi dengan paman dan bibi Song yang mengenai masa depan kedua anak muda itu. Akhirnya ia menerima hubungan mereka, membuat Song Yan dan Sukin sangat terkejut. Setelah hidangan, Song Yan mengantar ayah Sukin pulang. Ayahnya berbicara tentang kekhawatirannya dulu. Ia takut Sukin tidak akan bahagia bersama Song Yan, tetapi hari ini ia menyadari bahwa ia salah. Ia berharap Song Yan dapat memberikan kebahagiaan yang lengkap kepada Sukin lalu pergi. Kembali ke kamar karena tingkah laku Song Yan dan adiknya saat makan malam, Sukin curiga Song Yan dan adiknya menyembunyikan sesuatu darinya dan langsung menanyakannya. Song Yan tetap pura-pura tidak tahu sehingga Sukin tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan paginya, Song Yan mengajak Sukin melihat apartemen baru yang sangat ia sukai. Ia menunjukkan kepadanya lantai atas yang telah ia renovasi dan hias untuknya. Saat sedang bahagia dengan hadiah dari Song Yan, ia berlutut, mengeluarkan cincin, dan melamarnya. Tentu saja ia setuju. Keduanya saling berpelukan bahagia di rumah sakit. Beberapa rekan kerjanya terkejut melihat cincin kawin, dan dengan gembira mengucapkan selamat karena ia akan segera menikah. Sementara itu, di stasiun pemadam kebakaran, rekan-rekan Song Yan terkejut mendengar kabar bahwa komandan mereka akan menikah. Seorang petugas pemadam kebakaran yang sedang menjelek-jelekan Song Yan langsung dipukul di belakang kepala olehnya yang tiba-tiba muncul. Sore harinya, Sukin datang mencari Song Yan. Ia membawanya ke stasiun pemadam kebakaran disambut dengan ucapan selamat dari semua rekan setimnya. Ia secara resmi memperkenalkan kakak ipar baru itu kepada semua orang yang hadir di sana. Setelah itu Sukin pulang bersama adik perempuan Song Yan untuk memilih gaun pengantin. Song Yan dengan bahagia memandangi calon istrinya. Ia menceritakan kepadanya rencana pernikahannya yang membuat Sukin sangat puas. Pada hari pemotretan pernikahan, Song Yan dan Sukin berjalan beriringan di bawah cahaya matahari terbenam. Keduanya
dengan bahagia memandangi kekasih mereka di samping. Di kota tiba-tiba muncul badai besar. Seluruh stasiun pemadam kebakaran mengerahkan seluruh kekuatannya dalam badai tersebut. Seluruh tim berusaha keras menyelamatkan orang-orang yang terjebak dalam badai itu. Saat tim pemadam kebakaran sedang melaju, mereka dihentikan oleh seorang wanita karena ada seseorang yang tertimpa banyak sepeda. Pria itu dengan cepat diselamatkan oleh tim pemadam kebakaran dan dibawa ke ambulans. Karena bagian bawah ambulans terlalu rendah dan tidak bisa melewati jalan yang terendam banjir, Song Yan menyuruh mobil pemadam kebakaran maju lebih dulu untuk membuka jalan bagi ambulans. Sebuah pohon tumbang menghalangi jalan, sehingga seluruh tim dengan cepat datang untuk mengatasi dan membersihkan jalan agar kendaraan dapat terus bergerak. Ia menelepon pusat komando untuk meminta pengaturan lalu lintas dan dengan cepat membawa ambulans ke rumah sakit tepat waktu. Pada malam harinya, saat seluruh tim sedang makan dan beristirahat setelah seharian yang melelahkan, sebuah terowongan tiba-tiba runtuh. Banyak orang terjebak di dalamnya. Ibu Sukin juga menjadi korban yang terjebak di sana. Mendengar laporan tersebut, tim Song yang segera tiba di lokasi. Seluruh tim berhasil menyelamatkan banyak orang di terowongan itu. Ketika Song Yan hendak mendekati mobil Ibu Sukin, beberapa bongkahan batu jatuh dan hampir mengenainya. Seorang petugas pemadam kebakaran mengatakan bahwa terowongan tersebut berisiko tinggi runtuh, sehingga mereka harus segera mundur. Tiba-tiba Song Yan mendengar suara klakson dari mobil di depannya. Semua orang segera menghampiri, memecahkan kaca, dan menyelamatkan wanita itu. Ketika menyadari bahwa korban yang terjebak adalah Ibu Sukin, ia tidak memedulikan dendam pribadi dan segera membawanya keluar. Setelah diselamatkan, ia sangat menyesali kesalahan yang telah ia lakukan padanya. Akhirnya ia mengakui Song Yan sebagai menantunya. Seluruh tim pemadam kebakaran menyelesaikan misi penyelamatan korban di terowongan, lalu berdiri di bawah hujan, merayakan kemenangan yang baru saja mereka raih. Hari-hari berikutnya mereka melanjutkan upaya penyelamatan di seluruh kota hingga badai berlalu. Sukin di sisi ini juga menyelesaikan operasi terakhirnya. Ia dengan gembira dan lega melihat pasien terakhir telah pulih. Sukin kembali ke rumah untuk makan bersama keluarga. Ibunya kini telah banyak berubah. Ia secara proaktif menanyai putrinya tentang rencana pernikahannya. Ketika mendengar Sukin ingin mengadakan pesta kecil-kecilan, ibunya langsung menolak karena ia ingin putrinya memiliki pernikahan paling megah. Kakak dan ayah Sukin menyuarakan penolakan mereka, ingin pernikahan diadakan sesuai keinginan Sukin, dan ibunya tidak berkata apa-apa lagi. Sukin merasa sangat senang melihat ibunya telah banyak berubah sejak diselamatkan. Keesokan harinya, Sukin mendatangi rumah rekan kerjanya yang berambut pendek. Rekan kerjanya terkejut melihat Sukin muncul di sana. Tiba-tiba terdengar suara pria yang sangat familiar dari dalam kamar. Sukin segera masuk dan menemukan temannya ada di sana, membuat rekan kerjanya tidak tahu harus menyembunyikan wajahnya di mana. Sementara itu, di stasiun pemadam kebakaran, semua orang kembali berlatih seperti biasa. Song Yan dan Sukin berada di rumah ketika kakak Sukin mengirim pesan mengajak mereka makan. Ia mengejutkan Song Yan. Malam harinya, Song Yan dan Sukin pergi menemui kakak Sukin. Setelah semua yang terjadi, keduanya tidak lagi memiliki dendam satu sama lain, bahkan mereka berjabat tangan dengan gembira dan makan bersama dengan riang. Keesokan paginya, Sukin pergi ke atap mencari Song Yan. Ia sedih karena Song Yan telah hidup menderita selama 10 tahun terakhir. Song Yan menenangkannya dan mengatakan bahwa semuanya sepadan. Karena untuk mendapatkan hari ini bisa bersama Sukin, semua usahanya sepadan. Jadi, ulasan film ini sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika menurut Anda ini bagus, jangan ragu untuk memberi kami suka dan langganan untuk motivasi tambahan. Sampai jumpa di video berikutnya.